Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 211, waktu dengan cepat mengalir saat mereka melakukan perjalanan, dan bulan tanpa sadar berlalu. Pada hari tertentu, di salah satu tempat penampungan kapal, mata tertutup Zhou Yuan tiba-tiba terbuka, membuatnya keluar dari kondisi kultivasinya. Dia tiba-tiba merasakan aktivitas aneh di sekitar Genesis Ki yang sepertinya bergerak dengan hebat. Pada saat yang sama, banyak sorakan terdengar di luar ruangan. Zhou Yuan membuka jendela dan melihat keluar. Lapisan tebal awan terkoyak saat tanah yang sangat jauh mulai muncul. Hatinya sedikit bergetar ketika tatapannya tertuju padanya. Dia bisa merasakan Genesis Ki alami yang sangat terkonsentrasi dan tak terbatas memenuhi langit di atas tanah. Tingkat konsentrasinya jauh melampaui benua manapun yang pernah dikunjungi Zhou Yuan sebelumnya. Selain itu, Genesis Ki tampaknya menyelinap di antara berbagai bentuk dan ukuran, memberikan perasaan unik yang spontan, seolah-olah itu adalah berkah dan hak yang hanya dimiliki oleh mereka. Zhou Yuan sepertinya menyadari sesuatu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini benua Shengzu yang menikmati 60% dari seluruh berkah surga Changsuan? Itu memang luas dan praktis tidak terbatas, di tempat seperti ini. Bahkan jika dua orang memiliki bakat yang sama, orang yang berlatih di sini akan mencapai jauh lebih banyak daripada yang ada di benua lain. Dalam arti tertentu, seluruh benua Shengzu pada dasarnya adalah surga kultivasi yang tak terlukiskan. Tidak heran paman gurumu memberitahu kami bahwa para jenius di sini akan sangat arogan. Jika Anda dibesarkan di sini, para jenius dari benua lain memang akan terlihat seperti orang desa. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Saat Zhou Yuan menghela nafas, suara ketukan terdengar dari pintu. Zhou Yuan memanggilnya untuk masuk, dan pintu dengan cepat terbuka, memperlihatkan wajah bulat yang tersenyum menawan pada Zhou Yuan. Yuan paman gurumu menyuruh kita bersiap-siap, begitu kita mencapai benua Shengzu, kita akan meninggalkan kapal dan menuju sekte Changsuan. Yang di pintu agak gemuk, meskipun senyum biasanya hadir di wajahnya, cahaya sering berkedip terang di mata kecilnya, indikasi kecemerlangannya yang luar biasa. Si kecil gendut bernama Shen Wanqin, dan juga salah satu jenius dari benua Changmang. Klan Shen-nya adalah penguasa wilayahnya sendiri, dilengkapi dengan kekayaan yang bisa menandingi seluruh kerajaan. Tentu saja, ini tidak berarti si kecil gendut itu lemah, atau dia tidak akan dipilih oleh Mu Wuji. Sejak peringatan Mu Wuji, para jenius Changmang telah memahami bahwa status mereka sebelumnya di tanah air mereka tidak lagi berlaku di benua Shengzu, membuat mereka menjadi sangat biasa. Faktanya, mereka bahkan mungkin tidak bisa menjadi murid formal dari sekte Changsuan. Realitas yang kejam adalah peringatan bagi semua orang. Sebagian besar dari mereka mulai berlatih dengan panik, berharap untuk setidaknya meningkatkan kekuatan mereka sedikit sebelum mencapai sekte Changsuan, untuk menghindari menjadi murid kelas 3 dan dipandang rendah oleh orang lain. Di sisi lain, si kecil gendut ini, Shen Wanqin, telah memilih metode yang paling langsung dan efisien, mengandalkan Zhou Yuan. Si kecil gendut praktis menjadi pelayan Zhou Yuan selama periode ini, dengan patuh mematuhi setiap perintahnya. Sehubungan dengan ini, Zhou Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia cukup terkejut dengan ketegasan Shen Wanqin untuk menyerahkan segalanya begitu saja. Meskipun dia tidak istimewa untuk dilihat, dia jelas masih sangat berbakat. Oleh karena itu, setelah mencoba membujuknya beberapa kali tanpa hasil, Zhou Yuan tidak dapat lagi diganggu, membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama selama periode ini, Zhou Yuan menemukan bahwa Shen Wanqin sebenarnya cukup jujur. Tidak ada pemukulan tentang semak belukar, melainkan pernyataan langsung. Kakak, aku di sini untuk mengikutimu dengan sekuat tenaga. Aku milikmu mulai sekarang dan seterusnya, jadi tolong lindungi aku. Terhadap seseorang dengan kulit setebal itu, tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan selain tertawa getir. Baiklah, Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Setelah merapikan sedikit, dia berjalan keluar pintu, menuju haluan kapal bersama Shen Wanqin. Saat mereka berjalan, Zhou Yuan melirik Shen Wanqin dan berkata sambil tersenyum, "Saya katakan, Anda adalah tuan muda dari klan Shen, dan klan Anda tidak lain adalah lebih kuat dari kerajaan Zhou besar saya. Mengapa ada kebutuhan untuk ini? Jika ini adalah benua Changmang, Shen Wanqin sudah mengalahkannya baik dalam status maupun latar belakang." Shen Wanqin berseri-seri sebagai tanggapan, "Kakak Yuan, apakah kamu tahu apa yang paling ditekankan oleh klan Shen saya? Dua kata, penilaian yang bagus. Klan saya suka berteman. Terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, itu sebabnya klan saya memiliki teman paling banyak di benua Changmang.
Adapun bagaimana memilih mereka yang layak berinvestasi di antara teman-teman ini, itu akan tergantung pada kemampuan penilaian seseorang. Saya mungkin biasa-biasa saja dalam setiap aspek lainnya, tapi saya yakin dengan kemampuan saya untuk menilai. Dari apa yang saya lihat, Anda pasti akan menjadi seperti ikan di dalam air di dalam sekte Changsuan di masa depan. Jadi saya memilih untuk membantu Anda sekarang dan menciptakan karma baik. Siapa tahu, Anda mungkin menjadi investasi saya yang paling sukses di masa depan. Kata Sen Wancin dengan senang sambil mengusap perutnya yang gendut. Untuk diriku sendiri, meskipun bakat kultivasiku tidak sebaik milikmu, aku tahu satu atau dua hal tentang bisnis dan menghasilkan uang. Kakak Yuan Er, kamu hanya perlu menjadi pendukungku, sementara aku mendapatkan uang, dan kemudian kita akan membagi keuntungannya. Bukankah ini kerjasama yang menyenangkan? Setelah melihat bahwa dia bahkan telah menulis seluruh cerita di kepalanya, Zhou Yuan hanya bisa tersenyum dan menghela nafas. Namun, Zhou Yuan harus mengakui bahwa dia sedikit tergerak oleh proposal ini. Dia jelas mengerti betapa pentingnya sumber daya kultivasi, dan sebagian besar waktu, seseorang perlu menggunakan kristal genesis untuk membelinya. Sekarang dia telah meninggalkan benua Changmang, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Memang benar dia tidak tahu banyak tentang bagaimana menghasilkan uang dari uang, setiap kristal genesis yang dia gunakan hanya akan menghabiskan persediaannya. Jika Sen Wancin dapat membantunya mendapatkan uang untuk membeli sumber daya kultivasi, itu akan menjadi kolaborasi yang cukup bagus. Sementara keduanya berbicara, mereka segera tiba di depan kapal, hanya untuk menemukan Mu Wuji duduk di paling depan, sementara Yao Yao, Xiao Tiangxuan dan yang lainnya sudah tiba. Setelah melihat Zhou Yuan berjalan mendekat, para jenius lainnya menatap ramah ke arahnya. Mereka tahu bahwa dia pasti akan menjadi murid kelas 1 karena tokennya itu, membuat statusnya lebih tinggi dari milik mereka. Oleh karena itu, mereka perlu menjalin hubungan baik dengannya sesegera mungkin. Namun, mereka ternyata tidak dapat bersikap lugas seperti Sen Wancin, malah masih berpegang pada sikap acuh tak acuh dari sebelumnya. Zhou Yuan tidak menunjukkan kebahagiaan apapun dalam menanggapi tatapan ramah mereka. Ekspresinya tenang dan sejuk dari awal hingga akhir saat dia menjawab semua orang dengan senyum tipis. Pada akhirnya, dia berjalan ke sisi Yao Yao. Kakak Yao Yao, Sen Wancin tampak membungkuk dan mengikis dengan cara yang berlebihan. Yao Yao meliriknya dan mengangguk lemah. Selain membabi buta mengikuti Zhou Yuan selama periode waktu ini, Sen Wancin juga memberikan kesan yang baik pada Yao Yao. Strateginya, serang lewat yang disukainya. Dan apa yang disukai Yao Yao? Itu adalah alkohol alami berkualitas tinggi. Oleh karena itu, setelah memberikan banyak minuman keras langka kepadanya tanpa mempedulikan biayanya, Yao Yao akhirnya memiliki sedikit kesan tentang si gendut kecil ini. Jika tidak, mengingat karakternya, kemungkinan tidak akan ada orang lain di sini yang akan dia anggukan kecuali Zhou Yuan. Di kepala perahu, Mu Wuji menghirup pipanya setelah melihat semua orang ada di sini. Sebelum dia dengan santai berkata, dalam setengah hari, kita akan mencapai benua Shengzhou. Ketika itu terjadi, kalian akan meninggalkan perahu bersamaku dan menuju ke sekte Changsuan. Semua orang mengangguk dengan ekspresi serius. Setelah berbicara, Mu Wuji menutup matanya untuk beristirahat, sementara yang lain duduk diam. Setengah hari berlalu, dan getaran tiba-tiba terasa. Mereka akhirnya memasuki benua Shengzhou. Mu Wuji berdiri dan mengocok pipanya, menyebabkan asap hijau naik. Asap berubah menjadi awan selebar beberapa puluh kaki yang melayang di luar perahu. Ayo pergi, Mu Wuji bergerak, muncul di awan hijau. Zhou Yuan, Yao Yao dan yang lainnya juga naik ke awan satu demi satu. Saat dia berdiri di atas awan hijau, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah perahu raksasa, di mana beberapa sosok sedang melihat ke arah mereka dari sisi perahu. Itu adalah Luluo, King Yu, Li Chunjun dan yang lainnya. Zhou Yuan, Yao Yao, hati-hati, Luluo melambaikan tangan kecilnya. King Yu tertawa memesona, sebelum dia tersenyum dan berkata, Zhou Yuan, aku akan menunggu hari di mana namamu bergema di seluruh benua Shengzhou. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan menyeringai. Matanya sedikit turun saat dia dengan lembut berkata, semuanya, ayo bekerja keras bersama. Dengan napas dalam-dalam, dia berbalik dan duduk, melambai kecil dengan tangannya ke belakang. Mu Wuji mengetuk pipanya dan awan hijau yang membawa semua orang melesat maju, menghilang ke cakrawala hanya dalam beberapa tarikan napas. Di atas awan, mata Zhou Yuan sedikit menyipit, antisipasi dan kegembiraan muncul di dalam diri mereka. Sekte Changsuan, aku sangat menantikannya. Bab 212, awan hijau terbang di langit dengan deru. Zhou Yuan dan yang lainnya duduk di atas awan. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu saat mereka mengamati tanah luas di depan mereka. Sejak memasuki benua Shengzhou, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa genesis Qi di sini jauh melampaui benua Changmang.
Selain itu, mereka dapat melihat sendiri betapa luasnya benua Shengzhou. 8 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan perahu 100 bunga. Setiap hari dihabiskan dengan terburu-buru tanpa istirahat. Mereka telah kehilangan jejak berapa banyak kota yang telah mereka lewati, dan berapa banyak arai teleportasi yang telah mereka gunakan, bahkan tidak tahu berapa ratus dan ribuan mil yang telah ditempuh setiap lompatan. Meski begitu, mereka belum mencapai tujuan mereka. Keluasan seperti itu benar-benar membuka mata mereka. Tiba-tiba, Mu Wuji membuka mulutnya dan berkata, "Kita akan mencapai Sekte Changsuan besok." Kata-kata ini mirip dengan memompa gelombang energi melalui Zhou Yuan dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak menggunakan Genesis Ki apapun selama 8 hari perjalanan terakhir, itu masih merupakan sesuatu yang agak melelahkan. Untungnya, tujuan mereka akhirnya terlihat. Dengan demikian, sehari berlalu dengan cepat di bawah suasana antisipasi yang menggelegak. Ketika matahari terbit tinggi ke langit keesokan harinya, Zhou Yuan dan geng yang sedang beristirahat tiba-tiba merasakan Genesis Ki di sekitarnya menjadi lebih kuat. Mereka segera membuka mata mereka, dan melihat kabut berputar-putar di antara pegunungan kuno yang tak terhitung jumlahnya, setiap puncak raksasa seperti Titan yang bisa menahan langit. Di antara gunung-gunung raksasa, samar-samar orang akan melihat aula, paviliun, dan bangunan lain yang tak terhitung jumlahnya, perasaan berkabut yang tampaknya dipenuhi aura langit. Sementara itu, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bolak-balik ke sana kemari. Genesis Rune samar-samar terlihat tinggi di langit. Genesis Rune ini terhubung satu sama lain, membentuk batas Genesis Rune yang sangat besar. Batas itu membentang ke bawah, meliputi barisan pegunungan yang tak terhitung banyaknya. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menyebar dari mereka. Meskipun mereka hanya sepotong dan untayan, mereka menimbulkan ketakutan dalam diri Zhou Yuan. Awan hijau di bawah kaki Mu Wuji mendekati batas Genesis Rune. Sinar cahaya bersinar darinya, seolah memeriksa identitasnya. Beberapa saat kemudian, sebuah retakan terbuka di perbatasan. Mu Wuji mengarahkan awan hijau masuk. Saat mereka masuk, Zhou Yuan dan yang lainnya segera merasakan dunia di sekitar mereka menjadi lebih segar dan lebih jelas. Genesis Ki yang terkonsentrasi mengalir ke tubuh mereka bersama dengan udara, gelombang demi gelombang menyapu tubuh mereka. Sungguh surga, Zhou Yuan tidak bisa tidak memuji. Pelatihan di sini pasti akan luar biasa untuk kultivasi seseorang. Yang lain dengan penasaran bertanya, apakah ini Sekte Changsuan? Ini hanya pegunungan terluar dari Sekte Changsuan. Mu Wuji terkekeh. Hanya setelah kalian melewati upacara pemilihan puncak barulah kalian bisa melihat wajah asli Sekte Changsuan. Selanjutnya, aku akan membawa kalian ke tempat berkumpulnya para murid baru. Pada saat kata-katanya memudar, dia telah mendorong awan hijau itu melewati beberapa gunung yang menjulang tinggi. Puluhan menit kemudian, kecepatan mereka mulai melambat saat sebuah gunung yang sangat megah muncul dalam pandangan mereka. Di pinggang gunung ada alun-alun raksasa. Aliran sosok cahaya yang tampaknya tak berujung terbang dari segala arah dan mendarat di alun-alun, membuatnya tampak sangat sibuk. Ketika Mu Wuji mendaratkan awan hijau di alun-alun, seorang pria berjubah hijau Sekte Changsuan mendekat dan menyambut mereka sambil tersenyum. "Kamu akhirnya di sini guru pamanmu. Muridmu adalah kelompok terakhir dari murid baru. Mau bagaimana lagi? Benua Changmang terlalu jauh." Mu Wuji melambaikan tangannya, sebelum menoleh untuk melihat kelompok di belakangnya. "Zhou Yuan dan Yao Yao, ikuti aku, yang lain tunggu di sini." Setelah selesai, dia memimpin mereka berdua menuju sebuah bangunan di belakang alun-alun. Siapa yang bertanggung jawab atas kelompok baru murid gunung luar ini? Sepanjang jalan, Mu Wuji bertanya kepada murid Sekte Changsuan yang telah menyambut mereka sebelumnya. "Guru Paman Chen Yuan dari puncak petir surgawi," jawab murid itu. Chen Yuan, alis Mu Wuji sedikit berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka melewati alun-alun, tiba di depan gedung dan membuka pintu. "Hehe, aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kamu mutua, efisiensimu benar-benar tidak bagus, kamu yang terakhir kembali kali ini." Zhou Yuan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pria parubaya kurus. Meskipun dia tersenyum, ada perasaan niat jahat di baliknya. Mu Wuji membalas, "Mau mencoba pergi ke benua Changmang. Bagaimana mungkin orang baik datang dari tempat yang begitu jauh? Apa gunanya pergi?" Pria bernama Chen Yuan tersenyum dengan sikap tidak tulus. Mu Wuji tidak dapat diganggu dengannya, menunjuk Zhou Yuan dan Yao Yao sambil berkata, keduanya adalah murid baru dari benua Changmang, membutuhkan 2 kuota murid kelas 1. Chen Yuan menatap keduanya dan mengerutkan kening. Ekspresi sulit muncul di wajahnya saat dia berkata, "Mutua, kamu terlambat kembali, jumlah murid baru kali ini telah melebihi batas, tidak banyak kuota murid kelas 1, dan semuanya telah dipesan terlebih dahulu." Chen Yuan menyarankan dengan lambaian tangannya, "Bagaimana kalau saya memberi mereka berdua kuota murid kelas 2?
Pipa Mu Wuji menghantam meja saat dia dengan dingin mendengus. Jangan beri aku omong kosong itu, siapa yang tidak tahu metodemu? Apakah kamu diam-diam menukar kuota murid kelas 1? Wajah kurus Chen Yuan menjadi agak jelek. Apa yang kamu katakan? Aku bisa memberi gadis ini kuota kelas 1, rohnya kuat dan dia memiliki kualifikasi. Tetapi, dia melirik Zhou Yuan, sebelum melanjutkan, membiarkan anak kuasi Alpha Origin mendapatkan kuota akan melanggar aturan. Anda tidak akan memiliki posisi tinggi dalam masalah ini bahkan jika Anda meningkatkannya. Mu Wuji tidak mau repot untuk menjawab. Sebaliknya, dia mengambil token itu dan melemparkannya ke Chen Yuan. Chen Yuan menangkap token itu, matanya sedikit melebar ketika dia meliriknya dan bergumam kebingungan, bagaimana bisa seorang anak muda dari tempat seperti benua Changmang memiliki ini? Hanya mereka yang memiliki hubungan dengan sekte Changsuan mereka yang akan memiliki token seperti itu. Tatapan Chen Yuan berkedip sejenak. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan dengan tulus berkata, "Anak kecil, saya dapat memberi Anda kuota murid kelas 1, tetapi saya juga harus memberitahu Anda bahwa persaingan antara murid baru sangat ketat. Saya merasa Anda mungkin tidak dapat melakukannya, mempertahankan kuota ini dengan kekuatan kuasa Alpha Origin Anda, dan hanya akan menjadi target murid lain. Oleh karena itu, saya merasa paling tepat bagi Anda untuk mengambil kuota murid kelas 2 terlebih dahulu, dan ketika kekuatan Anda meningkat ke depannya, saya akan segera mengupgrade kamu ke kelas 1. Bagaimana kedengarannya?" Dia jelas bermaksud agar Zhou Yuan secara sukarela menyerahkan kuota murid kelas pertamanya. Zhou Yuan hanya terkekeh mendengar ini. "Terima kasih banyak kepada Paman Guru atas pertimbanganmu. Namun, aku tidak takut masalah." Ekspresi Chen Yuan membeku sesaat, jelas terkejut bahwa Zhou Yuan yang semu Alpha Origin akan begitu sombong. Ada sedikit kebencian di wajahnya saat dia dengan tak berdaya mengambil buklet dan mendaftarkan informasi Zhou Yuan dan Yao Yao. "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ketika pertemuan murid baru nanti dan kelas diumumkan, kamu akan tahu seberapa banyak masalah yang kamu bawa pada dirimu sendiri." Chen Yuan melambaikan tangannya untuk mengusir mereka. Mu Wuji jelas berselisih dengannya. Dia segera membawa mereka berdua pergi. Setelah melihat sosok mereka yang pergi, Chen Yuan melemparkan buklet itu ke atas meja saat rasa jijik muncul dari sudut mulutnya. "Bocah bodoh, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan menolak untuk mendengarkan nasihat baikku. Karena itu, aku akan menunggu untuk melihat berapa hari kamu akan dapat mempertahankan status murid kelas 1 itu." Bab 213, Zhou Yuan dan Yao Yao mengikuti Mu Wuji keluar dari gedung. Sebelum dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Aku harus menyerahkan laporanku. Kalian akan tinggal di sini selama 3 bulan ke depan. Terima kasih banyak kepada Paman Gurumu karena telah menerima kami dari jauh." Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Mu Wuji. Meskipun dia telah ditugaskan oleh sekte untuk menuju ke benua Changmang, itu masih bisa dianggap sebagai kebaikan bagi mereka. Selain itu, Mu Wuji telah berdiri ketika utusan Istana Suci sedang sombong. Inilah mengapa hati Zhou Yuan dipenuhi dengan niat baik terhadap paman bertelanjang kaki yang jorok ini. Di sampingnya, Yao Yao juga sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengan Mu Wuji, dia bisa merasakan bahwa Mu Wuji cukup berpikiran terbuka, dan tidak memperlakukan murid baru dengan sikap arogan. Secara keseluruhan, dia adalah orang yang cukup baik. Mu Wuji melambaikan tangannya, tersenyum sambil berkata, "Saya biasanya berkultivasi di puncak langit suram. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat datang dan menemukan saya." Dia melirik bangunan itu, sebelum dia melanjutkan dengan suara rendah, "Chen Yuan dan aku hampir saling berhadapan sepanjang waktu. Dia jelas tidak senang kita memeras 2 kuota murid kelas 1. Meskipun dia tidak berani berlebihan, persaingan antara murid baru memang akan sangat ketat. Kalian berdua harus perhatikan, mereka yang dipilih dari berbagai benua bukanlah individu biasa. Faktanya, bahkan di angkatan sebelumnya, pasti tidak ada kekurangan murid kelas 1 yang statusnya dicuri." Mu Wuji memperingatkan, "Namun, jangan merasa dibatasi karena ini, tidak perlu menunjukkan kesopanan kepada mereka yang datang mencari masalah, selama itu sesuai aturan, bahkan jika masalah itu meledak sampai ke sekte master. Dia akan memberi pemilik token ini beberapa wajah." Zhou Yuan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti nasihat itu. Mu Wuji berbicara sedikit lagi, sebelum melambaikan tangannya pada keduanya saat dia naik ke langit dengan asap hijau, menghilang ke banyak gunung dalam sekejap mata. Saat mereka melihat sosoknya yang pergi, Zhou Yuan menghela nafas panjang. Dia menatap lingkungan yang sekarang asing, mengetahui bahwa dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Karena tempat ini akan membuatnya tumbuh lebih kuat. "Ayo pergi, tidak ada yang perlu ditakuti hanya di sekte Changsuan." Yao Yao dengan lembut mengusap Tuntun. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia melanjutkan, "Setidaknya, kamu memiliki aku dan Tuntun."
Tuntun membuka matanya dan menatap Zhou Yuan saat ia mengulurkan cakarnya untuk menepuk lengannya, seolah berkata, "Tenang, aku akan melindungimu." Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa saat perasaan hangat mengalir di hatinya. Kalau dipikir-pikir, Yao Yao dan Tuntun sudah menemaninya selama hampir 2 tahun. Namun, pada awalnya, dia hanyalah anak muda yang lemah yang bahkan tidak bisa membuka blokir 8 meridian-meridiannya. Sekarang, dia sudah keluar dari benua Changmang, dan bahkan memasuki raksasa seperti Sekte Changsuan. Banyak hal telah berubah selama 2 tahun ini, tetapi Zhou Yuan juga mengerti bahwa tantangan sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Menemukan tempat untuk dirinya sendiri di sekte yang begitu besar kemungkinan akan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Untungnya, dia tidak sendirian. Seperti yang dikatakan Yao Yao, dia masih memiliki dia dan Tuntun. Zhou Yuan mengangkat kepalanya ke langit, cahaya menyinari wajah mudanya saat dia tersenyum dengan kepercayaan diri yang mempesona. Jadi bagaimana jika itu adalah sekte Changsuan? Jadi bagaimana jika persaingan akan ketat? Bahkan keputusasaan dari masa lalu tidak menghancurkannya, apa perbandingannya sekarang? "Ayo pergi," kata Zhou Yuan kepada Yao Yao, sebelum dia memimpin dan berjalan menuju alun-alun raksasa yang ramai. Plaza raksasa sudah dibanjiri oleh lautan manusia. Pandangan sekilas akan mengungkapkan bahwa mereka semua sangat muda. Masing-masing individu bersemangat tinggi dan dipenuhi dengan vitalitas muda. Suasana mendidih dengan kegembiraan. Berkumpul di sini adalah banyak orang jenius dari berbagai benua di surga Changsuan. Meski begitu, mereka masih berkumpul dengan jelas ke dalam lingkaran yang berbeda. Yang paling menarik perhatian adalah area di bagian paling depan alun-alun di mana kelompok-kelompok dari berbagai ukuran dapat dilihat. Kemiripan utama adalah bahwa di tengah setiap lingkaran adalah pria atau wanita muda yang tampak bangga. Genesis Qi yang kuat menyebar dari tubuh mereka, jauh melampaui yang ada di samping mereka. Di sini, Yuan Bro, ketika Zhou Yuan dan Yao Yao kembali ke alun-alun, sebuah suara familiar terdengar di dekatnya. Tubuh bundar Sen Wanqin yang menarik perhatian sedang memanggil mereka. Zhou Yuan berjalan mendekat. Di belakang Sen Wanqin ada beberapa tokoh. Mereka adalah para jenius benua Changsuan, termasuk Xiao Tiangxuan. Namun, saat ini, para jenius termasyur di benua Changmang ini mulai tampak sedikit tidak wajar. Mereka bisa merasakan bahwa keunggulan yang awalnya mereka banggakan sekarang benar-benar hilang. Praktis semuanya telah berubah dari jenius menjadi orang biasa. Karena kegelisahan dan kehilangan yang tiba-tiba inilah mereka tanpa sadar berkumpul menuju Zhou Yuan ketika mereka melihatnya. Xiao Tiangxuan memiliki ekspresi yang rumit saat dia mengikuti di bagian paling akhir grup, tidak berani menatap tatapan Zhou Yuan. "Yuan Bro, sekte Changsuan memang luar biasa. Ada lebih dari 10.000 murid baru di sini, masing-masing jenius dari berbagai benua." Sen Wanqin melihat sekeliling dengan takjub. "Aku baru tahu bahwa akan ada sekitar 100 murid kelas 1 dalam angkatan ini." Zhou Yuan sedikit terkejut. 100 murid kelas 1? Bukankah itu berarti bahwa semua individu ini memiliki kekuatan yang mirip dengan lapisan ketiga Alpha Origin? Benar-benar membuka mata, Zhou Yuan menghela nafas ke dalam. Seperti yang diharapkan, dia hanya akan bisa melihat barisan yang begitu besar di sini. Namun, Zhou Yuan juga sangat heran bahwa Sen Wanqin dapat mengumpulkan informasi seperti itu dalam rentang waktu yang singkat. Penampilannya tersenyum dan ramah memang merupakan alat yang hebat untuk mendekati dan bersahabat dengan orang lain. Dalam sekitar 100 ini, mereka pasti terdapat Yuan Bro dan kakak Yao Yao. Sen Wanqin menyeringai lebar ketika dia berkata, "Saya harap kakak laki-laki dan perempuan besar akan lebih memperhatikan adik laki-laki ini di masa depan." Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Namun, saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba menyela, "Hehe, bagaimana bisa kuasa Alpha Origin menjadi murid kelas 1? Kalian memperlakukan masalah ini terlalu enteng." Seruan tiba-tiba itu mengejutkan kelompok itu. Tatapan mereka berbalik, dan menemukan sosok yang melihat mereka di dekatnya. Itu adalah seorang pemuda yang sedikit tampan. Dia memiliki senyum di wajahnya, sementara sekelompok orang berkerumun di sekelilingnya seperti bintang ke bulan. Genesis Qi beriak dari tubuh pemuda itu, mengungkapkan bahwa dia telah mencapai tahap Alpha Origin lapis kedua. Ketika pemuda itu melihat Zhou Yuan dan teman-temannya menoleh, senyum riang segera muncul di wajahnya, tapi siapapun bisa melihat bahwa matanya tertuju pada Yao Yao dari awal sampai akhir. "Saya Luo Song dari benua Tianxing." Pria muda itu menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum. "Kita bisa dikatakan sebagai sesama murid di masa depan, jadi kita harus saling menjaga." Dia sepertinya dengan seenaknya menyebutkan, "Saya harus dinilai sebagai murid kelas 2 kali ini, dan jika saya bekerja keras di masa depan, saya harus memiliki kesempatan untuk menjadi murid kelas 1. Beberapa orang di sisi pemuda itu mulai menyanjung, "Hehe, berkenalan dengan saudara Luo adalah keberuntunganmu."
Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Luo Song mengejar Yao Yao. Lagi pula, dia terlalu cantik, dan banyak yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dia sejak dia muncul. Namun, menanggapi tatapan Luo Song yang sedikit haus, Yao Yao bahkan tidak memberinya pandangan sekilas dari awal sampai akhir. Dia hanya terus bermain dengan Tuntun. Zhou Yuan diam-diam terkekeh di dalam hati. Luo Song mungkin tampak seperti orang yang baik di permukaan, tetapi kesombongan dalam nada bicaranya tidak bisa disembunyikan. Oleh karena itu, Zhou Yuan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami dari benua Changmang, untuk saling menjaga, sebenarnya tidak perlu." Luo Song jelas tercengang karena Zhou Yuan benar-benar menolaknya. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa kelompok ini akan menolaknya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit kaku. Pengikutnya mengerutkan kening dan berkata, "Bocah yang tidak menghargai. Diakui oleh saudara Luo adalah berkahmu, jangan terlalu bingung." Ada juga beberapa wanita muda yang cantik di antara mereka yang memandang rendah Zhou Yuan. Mereka jelas merasa bahwa tindakannya sama sekali tidak bijaksana. Lagi pula, kuasi Alpha Origin benar-benar terlalu biasa-biasa saja, dan tidak berhak belagak terlalu sok. Luo Song tertawa kering. Dia harus menunjukkan keanggunan di depan seorang wanita cantik. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan menatap Zhou Yuan dalam-dalam saat dia berkata, "Temanku, ini bukan benua tempat kalian tinggal sebelumnya. Jadi akan lebih baik bagimu untuk berperilaku baik seperti menghindari penderitaan. Hehe, jika kalian berubah pikiran di masa depan, kalian selalu bisa datang dan menemukanku." Zhou Yuan menghela nafas tanpa daya. Dia memandang Yao Yao dan berkata dengan suara rendah, "Kami baru saja sampai dan kamu sudah menarik lebah dan kupu-kupu, mungkin kamu harus terus berdandan sebagai laki-laki." Yao Yao memutar matanya ke arahnya. "Jangan berdandan lagi. Jika aku menarik perhatian orang seperti Kinyu lagi, itu akan menjadi sakit kepala yang lebih besar." Kemarahan melintas di mata Luo Song ketika dia melihat Zhou Yuan dan Yao Yao berbicara akrab dengan suara pelan, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Saat dia hendak berbicara lagi, sebuah gong tiba-tiba terdengar di seberang alun-alun. Mereka menyaksikan Chen Yuan perlahan berjalan keluar di panggung tinggi saat suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh tempat. "Semua diam. Aku akan mengumumkan kelas murid baru." Bab 214, ketika suara Chen Yuan menyebar ke seluruh alun-alun, alun-alun yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Setiap tatapan dengan gugup melihat ke arah panggung batu. Meskipun anak-anak muda yang hadir adalah para jenius dari berbagai benua, mereka jelas mengerti bahwa dengan pengecualian beberapa monster spesial, semua orang akan menjadi biasa. Jika dibandingkan dengan status dan pangkat mereka di masa lalu, itu akan menjadi setetes 1000 kaki. Di Sekte Changsuan, mereka akan mengalami persaingan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Untuk meningkatkan status seseorang, seseorang perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jelas bahwa mereka yang menjadi murid kelas 1 dalam evaluasi murid pertama pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Chen Yuan melambaikan buklet di tangannya dan berkata, "Akan ada total 148 murid kelas 1 untuk evaluasi ini, 1056 murid kelas 2 dan 9500 murid kelas 3. Kata-kata ini segera menyebabkan alun-alun bergerak gelisah. Zhou Yuan agak terkejut. Ada lebih dari 10.000 orang jenius dari berbagai benua. Namun hanya sedikit di atas 100 yang mampu menjadi murid kelas 1. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya kuota murid kelas 1. Orang-orang di sisi Luo Song terus menyanyikan pujiannya, tidak percaya hanya akan ada 1000 murid kelas 2. Saudara Luo memang yang terbaik di antara para jenius benua Tianxing. Senyum penuh arti terungkap di wajah Luo Song saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini hanya murid kelas 2, aku masih harus berusaha lebih keras untuk menjadi murid kelas 1. Saat itu tiba, aku akan memiliki kesempatan untuk melihat betapa menakjubkan Genesis Food kelas 5 yang legendaris itu." Namun saat dia berbicara, tatapannya terus-menerus mengarah ke Yao Yao. Tatapan senang di matanya benar-benar tidak dapat disembunyikan. Tatapan kelompok di sekitarnya dipenuhi dengan rasa iri. Beberapa wanita muda yang lebih cantik bahkan terus-menerus meliriknya dengan genit. Ini menyebabkan Luo Song semakin senang dengan dirinya sendiri. Tatapannya beralih ke Yao Yao lagi, hanya untuk menyadari bahwa dia bahkan tidak memperhatikannya, pengamatan yang membuatnya agak kecewa. Gadis ini cukup arogan, tapi dia memang memiliki kecantikan dan kehadiran yang cocok dengannya. Aku mungkin tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki anak itu dengannya, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Hanya semi-alpha origin bukanlah persaingan berat. Setelah beberapa waktu di Sekte Changsuan, dia secara alami akan menyadari bahwa dia sama sekali tidak cocok untuknya, gumam Luo Song di dalam hatinya. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius kuasi alpha origin Zhou Yuan. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar murid kelas 1. Di panggung tinggi, Chen Yuan dengan acuh tak acuh berkata,
mereka yang namanya dipanggil, maju ke depan untuk menerima token muridmu. Benua Shengzu, Lu Feng. Nama depan segera menyebabkan gangguan di alun-alun. Zhou Yuan dan yang lainnya menyaksikan seorang pemuda berbaju putih terbang ke atas panggung. Seolah-olah wajahnya telah dipahat, memberikan sensasi yang berani dan mencolok. Genesis Qi yang kuat sepertinya beriak dari tubuhnya, membuatnya merasa terintimidasi bahkan saat dia tidak marah. Lu Feng tampaknya cukup terkenal, penampilannya membuat beberapa gadis menjerit. Zhou Yuan juga melihat ke arah pemuda berbaju putih bernama Lu Feng. Saat matanya sedikit melebar, dia memang bisa merasakan perasaan bahaya yang samar dari tubuhnya. Orang ini jelas tidak sederhana. Di samping kelompok Zhou Yuan, Luo Song menghela nafas keras sambil berkata, Lu Feng dikatakan berasal dari klan Lu di benua Shengzu. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan sangat berbakat. Dia pasti akan menjadi salah satu anggota inti dari sekte Changsuan di masa depan. Dia memandang Zhou Yuan dan Yao Yao saat dia dengan acuh tak acuh berkata, aku bahkan berbicara dengannya 2 hari yang lalu. Jadi setidaknya kita saling mengenali satu sama lain. Seseorang di sisinya dengan cepat memulai menjilat Nua lagi. Saya mendengar bahwa Lu Feng sangat bangga, dan orang biasa bahkan tidak mau masuk ke mata ini. Fakta bahwa saudara Luo dapat berbicara dengannya sungguh menakjubkan. Zhou Yuan mau tidak mau bertukar pandang dengan Yao Yao. Apakah orang-orang ini idiot? Apakah berbicara dengan seseorang benar-benar sesuatu yang harus dibanggakan? Meskipun narsisme Luo Song agak menjijikkan, informasi yang dia ungkapkan diingat oleh Zhou Yuan. Benua Shengzu, Gu Honyi. Sosok merah menyala yang memukau dengan gesit melompat ke atas panggung. Ketika kerumunan melihat ke atas, tatapan banyak pria langsung menyala dengan hasrat membara, karena yang muncul di atas panggung adalah seorang wanita muda berbaju merah. Kulit wanita muda itu seperti salju, sementara wajahnya tampak seperti dicat, kakinya yang panjang dan ramping relatif menarik perhatian, dan sulit untuk berpaling dari sosok seksinya. Aura kepahlawanan tampaknya tumbuh dari wanita muda berbaju merah, sementara cambuk merah panjang yang tergantung di pinggangnya yang ramping hanya semakin menonjolkannya. Gadis ini bernama Gu Honyi, dan dikatakan berhubungan dengan salah satu personel berpangkat tinggi di sekte Changsuan. Dia sangat kuat dan cantik, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Meskipun dia cantik, dia sangat menyukai pertempuran, jadi akan agak merepotkan jika kamu menyinggung perasaannya. Nama-nama terus dibacakan selama 10 menit berikutnya saat pria dan wanita muda yang luar biasa naik ke panggung untuk menerima token status peringkat tertinggi di bawah tatapan iri penonton. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang naik ke atas panggung. Ekspresi pikiran terlihat di wajah Zhou Yuan saat dia melihat dari bawah. Dia menyadari bahwa setengah dari 100 murid kelas 1 berasal dari benua Shengzu. Benua Shengzu benar-benar diberkati oleh surga. Zhou Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jenius dari benua lain sudah selangkah di belakang dibandingkan, penangkapan tidak akan mudah. Satu demi satu nama terus terdengar, dan daftar itu segera mendekati akhirnya. Benua Changmang, Zhou Xiaoyao. Saat nama ini dibacakan, Yao Yao berjalan ke depan dengan tuntun di pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Luo Song buru-buru memanggil saat melihat ini. Yao Yao secara alami tidak memperhatikannya, langsung menuju ke panggung tinggi dan langsung naik di bawah tatapan tertegun Luo Song. Begitu dia melangkah ke atas panggung, seluruh alun-alun menjadi sunyi, setiap tatapan diwarnai dengan kekaguman yang tak dapat disembunyikan. Gu Honyi sudah menjadi kecantikan yang langka dalam pembuatannya, tetapi kehadirannya kurang jika dibandingkan dengan Yao Yao. Kegelisahan segera menyebar di kerumunan. Wow, siapa itu? Dia cantik sekali. Sepertinya dia berasal dari benua Changmang, aku belum pernah mendengar tentang tempat itu. Tapi telah berhasil menjadi murid kelas 1, mengapa aku tidak bisa merasakan gelombang genesis Qi darinya? Kultivasi rohnya harus sangat tinggi, saya bisa merasakan rohnya sangat kuat. Bisikan yang tak terhitung naik satu demi satu. Di depan alun-alun, Lu Feng, yang awalnya memejamkan mata, juga membukanya saat ini. Dia memandang Yao Yao dengan penuh minat saat dia bergumam, sungguh roh yang kuat. Dia murid kelas 1, wajah Luo Song adalah campuran putih dan hijau. Sementara rombongannya dengan patuh menutup mulut kali ini, wajah mereka terbakar ketika mengingat tindakan mereka sebelumnya. Di atas panggung, Yao Yao agak tidak suka berada di bawah perhatian tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya itu. Dia dengan cepat mengambil token statusnya, berjalan pergi dan kembali ke sisi Zhou Yuan. Beberapa tatapan memandang ke arah Zhou Yuan pada saat ini, tetapi ketika mereka melihat bahwa dia hanya berada di kuasi Alpha Origin, mereka dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangan mereka. Luo Song tidak lagi berani berbicara dengan Yao Yao. Dia melirik Zhou Yuan sambil diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Nak, gadis itu terlalu hebat, aku mungkin tidak memiliki kualifikasi, tetapi kamu bahkan lebih buruk.
Di atas panggung, Chen Yuan melirik buklet, ejekan terangkat dari sudut mulutnya saat dia berkata, selanjutnya adalah murid kelas 1 terakhir, juga dari benua Changmang, Zhou Yuan. Zhou Yuan memahami niatnya dari tatapannya, namun, ekspresi Zhou Yuan tidak berubah saat dia mulai berjalan ke depan. Sudut mata Luo Song berkedut dengan panik, sementara para pengikut di sekitarnya saling memandang. Dia, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak mungkin Zhou Yuan, kan? Sementara mereka masih terjebak dalam ketidakpercayaan mereka, Zhou Yuan telah melewati kerumunan, ekspresi tenang saat dia berjalan ke atas panggung dan menerima token status di bawah tatapan penonton. Ketika dia berdiri di atas panggung, seluruh alun-alun terdiam sesaat. Sepersekian detik kemudian, suara-suara bingung meledak, memenuhi langit. Kuaso Alpha Origin, kekuatan seperti itu memiliki kualifikasi untuk menjadi murid kelas 1, bagaimana ini bisa terjadi? Murid kelas 1 kuasi Alpha Origin, lelucon macam apa ini? Langit suara ragu melonjak seperti banjir. Bab 215, bagaimana kuaso Alpha Origin seperti dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid kelas 1? Bahkan jika dia bisa menjadi murid kelas 1, mengapa kita tidak bisa? Suara-suara bertanya menyapu langit dan daratan. Praktis semua orang yang hadir dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka melihat ini. Mereka yang dievaluasi sebagai murid kelas 2 khususnya sangat tidak senang, bahkan mereka belum dievaluasi sebagai kelas 1, jadi mengapa anak kuasi Alpha Origin mendapatkannya? Murid kelas 3 bahkan lebih iri dan cemburu, mata mereka praktis diwarnai merah. Hanya murid kelas 1 yang tinggi dan perkasa yang hanya menonton dengan mata dingin seorang penonton. Namun, tatapan mereka tidak terlalu ramah ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Seolah-olah seekor anjing kotor entah bagaimana telah memasuki barisan harimau dan macan tutul. Pria muda berbaju putih bernama Lu Feng hanya menonton dengan tatapan tidak peduli. Dia hanya melirik Zhou Yuan sekali, sebelum menarik matanya, jelas tidak mengindahkan masalah ini. Di atas panggung, ekspresi Zhou Yuan tetap tenang di hadapan banyak suara yang bertanya. Chen Yuan memasang senyum di wajahnya, hanya setelah suara-suara agak memudar, dia mengulurkan tangan untuk menunjukkan agar semua orang diam saat dia berkata, situasi murid baru ini sedikit berbeda, ada seorang guru terhormat yang telah menjaminnya. Kata-kata ini pertama-tama membungkam alun-alun, sebelum meledak menjadi kegemparan yang lebih besar. Cih, jadi dia masuk lewat pintu belakang. Banyak murid baru menggelengkan kepala mereka di dalam. Rasa jijik mengalir di wajah mereka, meskipun mereka juga berharap jauh di lubuk hati bahwa mereka bisa berada dalam situasi yang sama. Ketika itu terjadi pada orang lain, mereka mau tidak mau mulai mengejek. Mengenakan pakaian merah, Gu Honyi yang ramping dan seksi awalnya tertarik untuk mengetahui bagaimana Semi Alpha Origin bisa menjadi murid kelas 1. Namun, setelah mendengar kata-kata Chun Yuan, bibir merahnya sedikit melengkung ke bawah. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa saat matanya berpaling, tidak lagi memberi perhatian lebih lanjut pada Zhou Yuan. Di atas panggung, Chen Yuan melambaikan tangannya ke arah Zhou Yuan dan berkata dengan seringnya lebar, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh meliriknya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini dilakukan dengan sengaja? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena memang benar bahwa dia memang tampak seperti Alpha Origin semu di permukaan, sebuah fakta yang akan menuai kritik terlepas dari kapan dia menjadi murid kelas 1. Satu-satunya cara untuk menghadapi kritik semacam itu adalah dengan membuktikan diri, sesuatu yang secara alami akan dia lakukan di masa depan. Oleh karena itu, dia langsung kembali ke tempat asalnya di bawah banyak tatapan mata. Kelompok Luo Song dan geng terdekat kembali sadar pada saat ini. Dengan tawa hampa, dia memasang senyum palsu saat dia berkata kepada Zhou Yuan, aku tidak menyangka teman ini memiliki hubungan yang begitu kuat. Namun, pada akhirnya kamu hanya akan kalah. Tidak banyak murid yang mau berhubungan denganmu di masa depan. Kerumunan di sekelilingnya mengangguk, meskipun mereka iri di dalam, mereka dengan benar mengkritik Zhou Yuan karena menarik tali. Yao Yao sedikit mengernyit dan memalingkan kepalanya ke samping, memperlihatkan profil wajah samping yang sempurna, kulitnya tampak diliputi cahaya giok. Luo Song sangat gembira saat melihat Yao Yao menatapnya untuk pertama kali. Namun, sebelum dia sempat berbicara, bibir merah Yao Yao sedikit terbuka, enyahlah. Ekspresi Luo Song langsung berubah kaku, sementara sudut mulut kelompoknya berkedut, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mengira gadis penyendiri seperti Dewi ini akan begitu kasar. Putih dan hijau terjalin di wajah mereka. Tetapi pada akhirnya mereka tidak berani mengatakan apa-apa, bagaimanapun, Yao Yao adalah murid kelas 1 yang benar-benar biru. Luo Song melontarkan pandangan kebencian pada Zhou Yuan sebelum pergi karena malu. Di atas panggung, Chen Yuan menghadapi kerumunan yang masih berteriak-teriak dan berkata dengan suara acuh tak acuh, kalian tidak perlu menggerutu, aturan sekte Changsuan adil, dan tidak akan memihak siapapun.
jika kalian tidak dapat menerima hasil ini, jangan ragu untuk menantang mereka. Seorang murid kelas 1 mungkin tidak akan dirawat selamanya, jika seseorang tidak mampu, dia secara alami akan diganti. Jadi, jangan lega hanya karena kamu menjadi murid kelas 1, jalan yang benar adalah terus berlatih keras. Kata-kata Chen Yuan membuat beberapa murid mulai bergerak saat beberapa tatapan jahat diarahkan ke arah Zhou Yuan. Jika seseorang mempertimbangkan siapa yang paling mudah untuk menggantikan di antara lebih dari 100 murid kelas 1 yang hadir, jawabannya cukup jelas. Chen Yuan mengabaikan tanggapan orang banyak saat dia terus berbicara. Mulai sekarang, Anda akan berlatih di sini selama 3 bulan ke depan. Setelah itu akan menjadi upacara pemilihan puncak. Hanya mereka yang lulus upacara dan memasuki 7 puncak yang bisa benar-benar dianggap sebagai murid dari Sekte Changsuan. Mereka yang gagal akan menjadi murid gunung luar, dan juga dapat memasuki 7 puncak jika kondisi kontribusi terpenuhi. Hati banyak murid baru menggigil. Mereka yang bisa memasuki Sekte Changsuan secara alami adalah para jenius yang sombong. Karenanya, gagal memasuki 7 puncak akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Akomodasi Anda dapat ditemukan di token murid, mulai besok dan seterusnya. Setiap murid akan mulai berlatih di Genesis Mountain. Itu adalah surga kultivasi yang dibangun secara khusus dari Sekte Changsuan, jadi lebih baik kamu menangkap kesempatan ini dengan baik. Kata-kata Chen Yuan menyebabkan gelombang kebisingan lainnya menyapu alun-alun. Keinginan muncul di mata para jenius benua Shengzu, jelas sudah menyadari apa itu. Para jenius dari benua lain bingung, dan hanya bisa dengan rendah hati mencari bantuan. Jadi, beberapa jenius Shengzu memandang ke arah jenius benua lain seolah-olah mereka sedang melihat udik desa, dan berkata dengan sikap superior, kalian bahkan tidak tahu tentang Genesis Mountain. Gunung Genesis adalah jenis surga kultivasi yang diciptakan oleh Sekte Changsuan. Bentuknya seperti gunung berapi dengan batas Genesis rune yang diukir di bagian dalamnya untuk menyerap Genesis Ki yang kemudian dimurnikan oleh beberapa batasan Genesis rune, menyebabkan Genesis Ki menyembur keluar menjadi jauh lebih murni. Aspek paling indah dari Genesis Mountain adalah bunga Genesis surgawi yang ditanam di setiap platform kultivasi. Seseorang hanya perlu memberi makan Genesis giok ke bunga Genesis surgawi ini, dan itu akan mengeluarkan Genesis Ki di gunung dan mengirimkannya keluar. Genesis Ki dari bunga Genesis surgawi tidak hanya lebih murni dari biasanya, tetapi juga mengandung beberapa esensinya yang dapat terus menempa Genesis Ki yang mengalir di dalam tubuh. Ini dapat dikatakan sebagai harta kultivasi. Banyak murid baru dari benua lain bingung, meskipun kedengarannya sangat menakjubkan. Apa sebenarnya batu giok Genesis dan bunga Genesis surgawi ini? Genesis giok adalah barang yang diproduksi oleh Sekte Changsuan. Anda dapat memperlakukannya sebagai pengganti kristal Genesis, meskipun itu hanya dapat digunakan di sekte tersebut. Seseorang dapat menukarkan giok Genesis di pavilion kitab suci tersembunyi dan pavilion permata berkilauan untuk semua macam teknik Genesis, pil obat, senjata Genesis. Chen Yuan membuka mulutnya untuk berbicara pada saat ini. Kalian para murid baru akan menerima 30 keping batu giok Jin di awal setiap bulan. Potongan batu giok Genesis untuk bulan ini telah ditempatkan di tempat kalian. Adapun Genesis Mountain, kamu secara alami akan mengerti saat kamu berlatih besok. Dia melambaikan tangannya dan berkata, setiap orang harus pergi mencari tempat tinggal mereka. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tidak tergesa-gesa. Alun-alun berubah menjadi kekacauan yang mutlak ketika banyak murid mulai berpencar, menggunakan instruksi pada token untuk mencari tempat tinggal mereka. Zhou Yuan dan Yao Yao juga mengikuti instruksi, melewati gunung hijau. Sebelum akhirnya berhenti di belakang gunung, di pinggang gunung berdiri rumah kecil yang indah. Genesis Ki yang kuat berdenyut di sekitarnya. Di belakang mereka, Shen Wanqin menghela nafas dan berkata, Yuan Erbro, kakak Yao, perlakuan murid kelas 1 benar-benar jauh lebih baik daripada murid kelas 3 seperti kami. Mungkin agar para murid baru lebih memperhatikan satu sama lain, Sekte Changsuan untuk sementara mengelompokkan para jenius dari benua yang sama bersama-sama. Shen Wanqin, Xiao Tiangxuan dan yang lainnya berada di kaki gunung di dekatnya. Namun, tempat tinggal mereka adalah apa yang tampak seperti serangkaian gubuk kecil yang terlihat agak sederhana, dibandingkan dengan Zhou Yuan dan Yao Yao, perbedaannya cukup besar. Yang lain mengangguk satu demi satu, iri mengisi mata mereka. Mereka adalah para jenius yang pernah hidup mewah di masa lalu, namun sekarang, standar hidup mereka telah turun drastis, dan itu akan sangat sulit untuk digunakan. Zhou Yuan terkekeh dan sedikit menghibur mereka, sebelum mulai mendaki ke pinggang gunung bersama Yao Yao. Kedua rumah kecil mereka cukup dekat. Setelah memasuki rumah masing-masing, Zhou Yuan mulai melihat-lihat dengan penuh minat, menemukan tempat itu sangat memuaskan. Yang terpenting, dia telah menemukan batas Genesis rune di rumah kecil yang terus mengumpulkan Genesis Ki di sekitarnya. Tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Di atas meja di dalam rumah,
dia melihat sebuah tas kain yang dia ambil dan goyangkan, menimbulkan suara gemerincing. Dia meraih sepotong batu giok seukuran kepalan tangan bayi. Batu giok bening berkilau saat Genesis Ki murni menyebar darinya. Zhou Yuan dengan penasaran bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini batu giok Genesis? Semuanya di sini terasa sangat segar. Zhou Yuan tiba di balkon di lantai 2 saat sinar matahari yang hangat menyinari dan memandikan tubuhnya, rasanya sangat nyaman. Zhou Yuan menutup matanya untuk menikmati sesaat, sebelum dia tiba-tiba merasakan tatapan memandang ke arahnya dari jauh. Dia menoleh, hanya untuk melihat rumah kecil lain di sebelah kanan. Sosok cantik berbaju merah dengan anggun berdiri di balkon. Sosoknya yang ramping dan seksi semakin terlihat ketika dia bersandar di pagar. Itu adalah Gu Hongyi. Setelah merasakan tatapan Zhou Yuan, Gu Hongyi sedikit mengernyit sebelum berbalik dan memasuki rumah. Dia jelas tidak menyetujui murid kelas 1 ini yang telah menarik tali untuk mendapatkan statusnya. Zhou Yuan hanya terkekeh melihat ini, tidak peduli dengan sikapnya. Ketukan terdengar dari bawah, dengan pemikiran dari Zhou Yuan, pintu terbuka saat Yao Yao dengan santai berjalan membawa tuntun. Dia mulai memeriksa tempat itu, akhirnya tiba di balkon yang menerima banyak sinar matahari dan mengangguk dengan sikap yang memuaskan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, Zhou Yuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tempatku terlalu teduh, dan jauh lebih baik di sini. Aku akan tinggal di lantai 2 sementara kamu tinggal di lantai 1. Yao Yao tersenyum tipis pada Zhou Yuan, tanpa reservasi apapun saat dia mengambil alih tempat terbaik di rumah itu. Zhou Yuan tertegun, kau akan tinggal bersamaku. Lagi pula aku tidak berkultivasi, jadi aku tidak akan menggunakan Genesis Ki-mu, jawab Yao Yao. Zhou Yuan buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Mata jernih Yao Yao sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Zhou Yuan, kamu keberatan? Oh, di pelukan Yao Yao, tuntun menyalak mengancam. Dengan demikian, Zhou Yuan hanya bisa tertawa kecil. Tidak, baru saat itulah Yao Yao mengangguk puas. Saat dia menatap sosok anggunnya, Zhou Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa-apaan ini? Tinggal di bawah satu atap, dia menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya ke arah langit yang cerah dan tiba-tiba tertawa. Kehidupan di Sekte Changsuan, sepertinya cukup bagus. Dia menantikan masa depan di sini. Bab 216, sebuah rumah di pegunungan luar. Chen Yuan duduk di kursi sambil dengan tenang menyesap teh. Di depannya berdiri seorang pemuda berbaju biru dengan ekspresi hormat. Wajahnya biasa saja, tetapi matanya tampak sedikit licik, agak mirip dengan serigala. Guru Chen, Andalah yang setuju bahwa saya akan mendapatkan kuota murid kelas 1, kata pemuda berbaju biru dengan wajah kesakitan. Chen Yuan melambaikan tangannya dan menjawab, aku juga tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Mu Wuji dengan paksa mendorong seseorang masuk. Chen Yuan dengan acuh tak acuh berkata, hehe, Han San, akulah yang salah kali ini, aku akan mengembalikan semuanya. Pemuda berbaju biru bernama Han San buru-buru berkata, bagaimana saya bisa mengambil kembali hadiah yang telah saya berikan kepada Guru Chen? Chen Yuan mengangguk kagum. Dia dengan ringan mengetuk meja sambil berkata, meskipun Zhou Yuan telah menjadi murid kelas 1, bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Menurut aturan, persaingan didorong di antara para murid baru. Kamu saat ini berada di lapisan kedua Alpha Origin, sementara Zhou Yuan hanya berada di kuasi Alpha Origin. Kamu hanya perlu menemukan kesempatan untuk menantangnya, dan sekali Anda berhasil, Anda secara alami akan menggantikannya sebagai murid kelas 1. Besok akan bagus, bocah itu pasti sudah menikmati malam indah di rumah kecil, jadi dia tidak akan terlalu sedih meski dipukuli kembali ke tempatnya semula. Kegembiraan segera melintas di mata Han San saat dia mendengar ini. Apakah maksud Guru Chen itu? Chen Yuan meliriknya dan berkata, jika kamu mengalahkannya di depan semua orang, aku akan mengambil status murid kelas 1 dan mentransfernya kepadamu. Han Seng sangat senang, terima kasih atas saran Guru Chen. Menurutnya, Zhou Yuan tidak akan menjadi masalah selama dia mendapat persetujuan Chen Yuan. Bagi Han San, terlalu mudah untuk berurusan dengan kuasi Alpha Origin. Chen Yuan menyeringai lebar sambil melambaikan tangannya. Setelah melihat ini, Han San dengan bijaksana mundur. Chen Yuan bermain-main dengan cangkir di tangannya saat dia melihatnya pergi. Dia terkekeh pada dirinya sendiri saat berkata, Zhou Yuan sama sekali tidak bijaksana. Aku sudah menunggu setengah hari, jika dia secara sukarela datang untuk menawarkanku hadiah yang murah hati, aku mungkin akan melindunginya sedikit. Sayangnya, dia terlalu bodoh, meskipun tidak pantas bagiku untuk mengejarmu secara pribadi. Jika kamu dihilangkan sesuai dengan aturan, bahkan dua tetua di atasku tidak akan mengatakan apa-apa. Di gunung luar, selain dirinya sebagai pengelola, ada dua sesepuh gunung luar. Namun,
Kedua tetua ini biasanya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Chen Yuan adalah otoritas terbesar di pegunungan luar. Malam berangsur-angsur tiba, menyelimuti hutan pegunungan. Namun sebaliknya, pegunungan luar hanya menjadi semakin sibuk. Setelah pengumuman klasifikasi murid pada hari itu, arus bawah diam-diam mengalir deras di antara banyak murid baru. Seperti kata pepatah, dimanapun ada orang, akan ada konflik, bahkan sekte Changsuan tidak terkecuali. Sebagian besar murid baru turun dari kapal, beberapa orang yang lebih cerdas mulai memanggil teman untuk membentuk faksi. Dimanapun, sebuah faksi jelas memiliki keunggulan dibandingkan individu. Keberadaan murid kelas 1 menjadi inti dari beberapa kelompok, dengan cepat meningkatkan status mereka. Dengan demikian, rumah-rumah kecil yang terang benderang di pegunungan menjadi pusat aktivitas. Di salah satu rumah kecil, beberapa lusin orang berkumpul, membuat suasana cukup meriah. Luo Song juga termasuk di antara mereka. Dua orang duduk di tengah seperti bulan yang dikelilingi bintang. Ketidakpedulian yang tenang mengisi ekspresi mereka saat mereka menikmati rasa hormat dari kerumunan di sekitarnya. Keduanya jelas murid kelas 1, yang satu bernama Wei Wu, sedangkan yang lainnya bernama Su Ao. Luo Song tersenyum cerah saat dia menyatakan, "Hehe, kita semua akan mengikuti saudara Wei dan saudara Su di masa depan." Yang lainnya mengangguk, Wei Wu dan Su Ao pasti akan memasuki 7 puncak dan memiliki masa depan cerah di depan mereka. Sekarang jelas merupakan waktu terbaik untuk menjilat. Wei Wu terkekeh dan berkata, "Kita semua dari benua lain, dan tidak bisa dibandingkan dengan para jenius Sangzu setempat, jadi kita tentu saja perlu lebih memperhatikan satu sama lain." Salah satu individu dalam kelompok itu dengan marah berkata, "Orang-orang dari benua Sengzu benar-benar terlalu arogan. Baru saja, saya mencoba mengundang murid kelas 2 atas nama saudara Wei, tetapi orang itu sama sekali tidak menunjukkan muka." Ekspresi Wei Wu menjadi sedikit gelap ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih melambaikan tangannya dan berkata, "Kita hanya harus melakukan yang terbaik, karena para jenius Sengzu sangat sombong, kita tidak perlu bersikap ramah hanya untuk dilecehkan." Su Ao mengangguk setuju. "Tampaknya ada dua murid kelas 1 lainnya dari benua Changmang, akankah kita mengikat mereka?" menyarankan seseorang. Luo Song mencibir, "Maksudmu yang melewati pintu belakang?" Wei Wu menggelengkan kepalanya, "Jangan ganggu orang Changmang. Aku mendengar sebelumnya bahwa Han San akan bergerak melawan Zhou Yuan." Meskipun Han San adalah murid kelas 2, dia adalah salah satu jenius lokal Sengzu yang memiliki beberapa teman yang tangguh. Sekarang dia telah memutuskan untuk pindah. Zhou Yuan akan dipukuli kembali ke tempatnya besok. Mata Luo Song berbinar saat mendengar ini. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkomentar, "Sungguh orang yang tidak beruntung. Dia hanya dapat menikmati satu hari status murid kelas 1 sebelum jatuh ke bawah lagi." Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Sebelum tidak lagi membicarakan hal ini, mereka jelas sudah percaya bahwa Zhou Yuan akan menjadi pecundang. Situasi serupa telah terjadi beberapa kali di banyak tempat. Oleh karena itu, hampir semua orang mengetahui dalam satu malam bahwa ketika besok tiba, Zhou Yuan akan menjadi murid kelas 1 yang berumur pendek dalam sejarah. Hari berikutnya, saat sinar pertama matahari pagi menerobos awan dan menyinari hutan pegunungan terluar langsung menjadi sarang aktivitas. Zhou Yuan mendorong pintu dan berjalan keluar dari rumah kecil bersama Yao Yao. Saat mereka pergi, mereka melihat sekelompok orang bergegas ke arah mereka. Itu adalah Shen Wanqin dan yang lainnya. Ketika Shen Wanqin dan geng mengangkat kepala mereka untuk melihat Zhou Yuan dan Yao Yao muncul bersama, mulut mereka terbuka lebar, sebelum memandangnya dengan kagum. Pria manapun akan mengerti tatapan seperti itu. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Yao Yao yang biasanya menyendiri dan jauh yang sedingin dan sebangga dewi akan ditaklukkan oleh Zhou Yuan. Karena orang tidak mengetahui detailnya, mereka jelas salah paham tentang keduanya. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut saat dia melirik Yao Yao. Wajah cantiknya bahkan lebih tenang daripada wajahnya, praktis tidak ada keinginan untuk menjelaskan situasinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas, tidak mau repot-repot berbicara banyak tentang masalah itu. Apa itu? Dia melihat kerumunan yang khawatir. Baru pada saat itulah Shen Wanqin ingat bahwa ada masalah serius yang harus dilaporkan. Keringat menetes di wajahnya yang gemuk saat dia dengan cemas berkata, "Yuan ini tidak baik. Aku dengar seseorang akan mengambil status murid kelas 1-mu hari ini." Jadi itu sudah datang. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah saat mendengar ini. Dia tahu bahwa situasi seperti itu pasti akan terjadi. Lagi pula, siapa yang memintanya tampil seperti target termudah? "Apakah kamu tahu siapa itu?" Shen Wanqin segera menjawab. Dia menyebut Han Sen sebagai murid kelas 2 dari benua Sengzu, lapisan kedua Alpha Origin. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia mengangguk samar. Kilatan merah menyapu dari gunung di kejauhan. Itu adalah Gu Honyi.
Ketika dia melihat situasi di sini, matanya yang cerah melirik Zhou Yuan dengan cepat. Tampaknya sedikit sombong, terbukti, bahkan dia sudah tahu tentang masalah ini. Zhou Yuan mengabaikan berbagai tatapan yang tertuju padanya, hanya mengangguk pada Shen Wanqin saat dia mulai berjalan ke depan. Ayo pergi ke Gunung Genesis. Bab 217, sebuah gunung yang tinggi menjulang di antara banyak gunung di daerah pegunungan luar, menembus awan. Gunung ini adalah yang paling mencolok dari semua gunung. Tidak hanya itu, pemandangan yang megah dan megah. Ujungnya berbentuk seperti gunung berapi, sementara Genesis Rune samar yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di tubuhnya, tampaknya membentuk batas Genesis Rune yang sangat besar. Batas-batas Genesis Rune ini diukir di setiap jengkal gunung. Genesis Ki di sekitarnya ditarik tanpa henti, membanjiri gunung raksasa. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ketika geng Zhou Yuan tiba, ekspresi kaget terlihat di wajah mereka saat mereka menatap raksasa gunung. Berapa jumlah yang mereka investasikan? Zhou Yuan tuepana dan berseru kagum. Dengan indera rohnya, dia bisa merasakan bahwa Genesis Runes di gunung raksasa semuanya memiliki tingkat yang cukup tinggi, sedangkan batasan Genesis Rune jelas bukan karya orang biasa. Terbukti, ada keberadaan di Sekte Changsuan yang memiliki kultivasi roh yang kuat. Metode yang sangat cerdik, kekaguman yang jarang terlihat muncul di wajah cantik Yao Yao saat dia berkata, kemungkinan ada lebih dari 20 batas Genesis Rune di gunung raksasa ini, masing-masing saling terkait erat, praktis sempurna. Untuk mencapai prestasi seperti itu, kultivasi roh dari orang yang melakukan ini paling tidak harus berada pada tahap materialisasi yang sempurna. Tahap materialisasi sempurna, Zhou Yuan membasahi bibirnya di dalam roh tingkat itu sudah mendekati puncak dengan cepat. Genesis Runes dapat dengan mudah dibentuk dengan setiap gerakan, membuat kekuatan seseorang tidak terukur. Tampaknya ini adalah Genesis Mountain. Tatapan Zhou Yuan menyapu, melihat garis-garis Genesis Ki tanpa henti mengalir ke tempat itu, akhirnya mendarat di gunung raksasa. Mereka adalah banyak murid baru. Zhou Yuan dan geng saat ini melayang di udara di Genesis Ki mereka. Ketika murid-murid baru yang datang dari segala penjuru melihatnya, mereka memandangnya dengan sedikit menyeringai. Bajingan ini semua menunggumu untuk dipermalukan, Shen Wanqin bersumpah dan mengutuk. Jenius Changmang lainnya juga dipenuhi perasaan marah. Mereka sudah tahu bahwa mereka semua telah ditandai sebagai kelompok Changmang yang sama, sedangkan Zhou Yuan dan Yao Yao pada dasarnya adalah perwakilan mereka. Hubungan mereka dengan Zhou Yuan pada dasarnya adalah sebagai berikut. Ketika Zhou Yuan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Ketika Zhou Yuan dipermalukan, mereka akan dipermalukan. Jika status murid kelas 1 Zhou Yuan diambil oleh Han San hari ini, mereka juga akan terlibat dan dijauhi oleh yang lain. Zhou Yuan hanya terkekeh, tidak terlalu marah dengan situasinya. Hal itu sangat wajar bagi orang lain yang menginginkan kesialan menimpa dirinya. Lagi pula, dia memang hanya seorang praktisi Alpha Origin Semu. Namun entah bagaimana dia berhasil menduduki salah satu tempat murid kelas 1. Seperti kata pepatah, menghargai cincin giok bisa menjadi kejahatan. Baginya, status murid kelas 1 adalah cincin giok. Tidak ada cara baginya untuk menggunakan kata-kata untuk menghilangkan keraguan semua orang. Juga tidak akan efektif. Oleh karena itu, Zhou Yuan lebih suka menggunakan metode yang paling langsung. Ayo pergi, kita harus melihat betapa menakjubkannya Genesis Mountain ini. Kata Zhou Yuan saat Genesis Ki di bawah kakinya membawanya dan Yao Yao naik ke udara, akhirnya mendarat di gunung Genesis yang sangat besar. Genesis Mountain sangat megah tanpa tandingannya. Ketika mereka mencapai pinggang gunung, Zhou Yuan dan yang lainnya menemukan banyak platform kultivasi yang selebar beberapa kaki dipasang di gunung. Mencapai dari pinggang ke ujung, pandangan kasar akan memberikan perkiraan lebih dari 10.000, menjadikannya pemandangan yang sangat luar biasa. Namun, platform kultivasi tampaknya tumbuh lebih besar ke arah puncak gunung. Ada tanda di setiap platform kultivasi yang sesuai dengan token status murid masing-masing. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menempati platform secara acak. Ada juga beberapa anak laki-laki di daerah itu yang berteriak, murid kelas 1 boleh masuk ke puncak, murid kelas 2 di pinggang gunung, dan murid kelas 3 di bawah. Jelas bahwa Genesis Ki di puncak akan menjadi yang paling terkonsentrasi. Oleh karena itu mengapa hanya murid kelas 1 yang berhak menikmati posisi terbaik, sementara murid kelas 2 dan 3 diperlakukan sesuai. Setelah mendengar ini, Zhou Yuan dan Yao Yao untuk sementara berpisah dengan Shen Wanqin dan yang lainnya, menuju puncak di bawah banyak tatapan iri. Saat mereka mendekati puncak, mereka melihat banyak platform kultivasi yang bahkan lebih lebar dari yang di bawah. Terlebih lagi, Genesis Runes yang redup dapat dilihat pada batu yang menyusun platform ini. Zhou Yuan mengikuti tanda pada token muridnya dan mendarat di platform kultivasi batu miliknya di mana dia menemukan tikar di tengahnya.
Tikar memancarkan cahaya kemasan samar dan tampak ditenun dari benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Genesis Ki samar-samar berdenyut darinya, menunjukkan bahwa itu adalah harta karun Genesis tipe dukungan kultivasi. Saat Zhou Yuan duduk di atas matras, dia langsung merasakan aura dingin mengalir ke tubuhnya, memberinya sensasi menyegarkan. Ini langsung membuatnya diam-diam memuji di dalam. Kondisi kultivasi yang disediakan oleh Sekte Changsuan benar-benar akan sulit dilepaskan begitu seseorang mencobanya. Untuk mempertahankan sumber daya kultivasi ini dan mencegah orang lain mengambilnya, dia harus terus bergerak maju dan melampaui orang-orang di sekitarnya. Zhou Yuan menghela nafas, sebelum pandangannya beralih ke depan di mana objek terpenting di seluruh gunung berada. Bunga Genesis surgawi, bunga emas di hadapannya tingginya sekitar 10 kaki, sedangkan kelopak bunga sebesar baskom tumbuh darinya seperti bunga matahari. Meskipun itu adalah bunga, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa ia bernapas perlahan. Saat bernafas, Genesis Ki di sekitarnya mengalir ke dalamnya, membuat kelopaknya tumbuh semakin mempesona. Apakah ini bunga Genesis surgawi? Zhou Yuan kagum. Dikatakan bahwa bunga Genesis surgawi adalah harta yang langka dan unik. Itu bisa terus menyerap Genesis Ki, menciptakan serbuk sari yang memiliki kekuatan ajaib untuk meredam Genesis Ki. Inilah yang membuatnya sangat mahal. Sekte Changsuan jelas memiliki metode untuk menumbuhkan bunga Genesis surgawi ini. Oleh karena itu, mengapa mereka memiliki jumlah yang begitu besar? Memanfaatkan bunga Genesis surgawi untuk berkultivasi, tidak percaya Sekte Changsuan bahkan bisa memikirkan ini. Sementara Zhou Yuan terus menghela nafas, semakin banyak murid yang tiba di Gunung Genesis. Mereka akhirnya menemukan platform kultivasi mereka dan mulai dengan penuh semangat mengamati bunga Genesis surgawi. Namun, mereka segera diam-diam mengangkat pandangan mereka, melihat ke arah tempat tertentu di dekat puncak tempat Zhou Yuan saat ini berada. Seberkas cahaya turun dari langit, berhenti di atas puncak. Genesis Ki mengambil bentuk awan saat Chen Yuan duduk di atasnya, melihat ke bawah dari atas ke banyak murid. Tatapannya tampak sedikit berhenti ketika menyapu melewati lokasi Zhou Yuan, sebelum suara yang dalam terdengar. Karena semua orang ada di sini, kami akan bersiap untuk mengaktifkan Genesis Mountain dan memulai pelatihan. Tolong tunggu Guru Chen, ada yang ingin saya katakan. Namun, suara tajam mengikuti suara Chen Yuan. Setiap tatapan di gunung memandang ke atas, dan melihat seorang pemuda berdiri, matanya yang tampak kejam mirip dengan mata serigala. Ini Han San, seperti yang diharapkan, dia mengejar Zhou Yuan. Pemandangan pemuda ini menyebabkan banyak bisikan meledak saat tatapan sombong demi tatapan beralih ke arah Zhou Yuan. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Zhou Yuan. Chen Yuan melirik Han San dan perlahan bertanya, ada apa? Penghinaan terangkat dari sudut mulut Han San saat dia melihat ke arah Zhou Yuan, menangkupkan tinjunya dan berkata, saya ingin menantang kakak senior Zhou Yuan, karena saya merasa dia tidak layak menjadi murid kelas 1. Menurut aturan Sekte Changsuan, para murid harus tunduk satu sama lain berdasarkan peringkat mereka, tanpa memandang usia. Zhou Yuan saat ini adalah murid kelas 1, oleh karena itu mengapa Han San harus memanggilnya kakak senior. Kata-kata Han San menyebabkan gelombang kebisingan meletus. Luo Song memperhatikan saat dia berkomentar dengan suara yang agak gembira, anak ini sudah berakhir, mulai saat ini, dia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan di Sekte Changsuan kita. Beberapa orang yang cemburu pada Zhou Yuan mengangguk setuju. Shen Wanqin dan para jenius Changmang lainnya tidak terlihat terlalu baik, ekspresi mereka tegang dan khawatir. Di dekat puncak, Lu Feng dan banyak murid kelas 1 lainnya hanya menonton dengan mata terpisah dari pengamat, rasa superioritas dalam ekspresi tidak dapat disembunyikan. Gu Honyi merasa sedikit kasihan saat dia menatap Zhou Yuan. Setelah hari ini, dia akan menjadi murid kelas 1 yang berumur pendek dalam sejarah Sekte Changsuan. Di udara, ekspresi Chen Yuan tetap tidak berubah saat dia dengan acuh tak acuh berkata, dalam tantangan di antara para murid, kedua belah pihak harus bersedia. Selama Zhou Yuan setuju, Anda secara alami dapat melanjutkan. Dia kemudian melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, maukah kamu menerima tantangan Han San? Jika kamu kalah, status murid kelas 1-mu akan dicabut. Setiap tatapan memandang ke arah Zhou Yuan, tidak ada rasa takut atau khawatir di wajahnya saat dia dengan tenang berkata, apakah itu berarti saya bisa menolak? Kata-kata ini segera memunculkan banyak desis ketidaksenangan, rasa jijik yang muncul dalam tatapan yang memandang ke arahnya, orang lemah yang menghindari pertempuran bahkan lebih dipandang rendah. Gu Honyi menggelengkan kepalanya, rasa kasihan sebelumnya langsung menghilang begitu saja. Seseorang mungkin lemah, tetapi jika karakternya lemah dan penurut, dia bahkan tidak pantas dikasihani. Chen Yuan tertawa kecil, apakah itu berarti kamu akan menolak? Jika Zhou Yuan benar-benar menolak, reputasinya akan menjadi buruk. Zhou Yuan tersenyum, Guru Chen salah paham, saya hanya ingin tahu apakah saya boleh menolak.
Chen Yuan mengerutkan kening, tidak dapat memahami tujuan Zhou Yuan. Zhou Yuan mengabaikannya, tatapannya beralih ke Han San saat dia berkata, "Kamu sudah mendengarnya, aku punya hak untuk menolak, namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk menantangku, tetapi kamu harus membayar terlebih dahulu, saya 30 keping batu giok Genesis." Seluruh gunung terdiam, tatapan kaget demi tatapan menatap Zhou Yuan. Tidak ada yang mengharapkan dia untuk mengusulkan kondisi seperti itu, ini benar-benar akan membuat siapapun lengah. Tidak ada perubahan pada Zhou Yuan dalam menanggapi tatapan ini. Jika dia kalah, dia akan kehilangan statusnya sebagai murid kelas 1, tetapi jika Han San kalah, dia tidak akan benar-benar kehilangan apapun, ini jelas terlalu tidak adil. Oleh karena itu, dia perlu memberitahu semua orang, tantang dia, tentu, tapi pertama-tama Anda harus membayar harga tantangan. Atau yang lain, siapapun akan menantangnya ketika mereka tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Apakah mereka pikir dia terlalu bebas? Wajah Han San menjadi hitam saat dia berkata dengan gigi terkatup, 30 keping batu giok Genesis, kamu pasti gila. Apakah kamu takut kehilangan? Zhou Yuan menyeringai. Status murid kelas 1 dan 30 keping batu giok Genesis, kamu seharusnya tahu mana yang memiliki nilai lebih kan? Sudut mulut Han San berkedut, pada akhirnya, tatapan ganas dan tegas muncul di matanya. Baik, saya setuju, Han San dengan kejam memelototi Zhou Yuan. Yang pertama sudah memutuskan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia akan membuatnya sedemikian rupa sehingga orang udik dari benua Changmang ini tidak akan senang menghabiskan uangnya. Jelas bahwa Han San tidak percaya tahap kuasi Alpha Origin Zhou Yuan memiliki peluang untuk menang. Karena kamu sudah membayar, aku pasti akan memuaskanmu. Setelah melihat Han San setuju, ekspresi Zhou Yuan menjadi dingin. Dia berdiri, kepingan es mengalir di matanya saat dia melihat ke arahnya, dan semua orang merasakan aura yang mencengangkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Datanglah, suara dingin terdengar dari mulutnya. Bab 218, ketika Zhou Yuan berdiri di platform kultivasi, semua orang merasakan sesuatu yang berbeda tentang auranya. Beberapa murid yang lebih tajam sedikit menyipitkan mata karena takjub dari auranya. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan telah mengalami banyak pertempuran. Karena hanya melalui pertempuran terus-menerus aura seperti itu akan muncul. Sayangnya, dia masih hanya seorang praktisi Alpha Origin semu. Beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar, tidak ada belas kasihan yang terlihat di mata Han San saat dia menatap Zhou Yuan. Kebencian segera mulai muncul dari sudut mulutnya saat Genesis Ki yang kuat dengan cepat meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Genesis Ki yang melonjak mengaduk angin dan awan, kekuatan lapisan kedua Alpha Origin tidak diragukan lagi ditampilkan secara penuh. Ekspresi banyak murid kelas 3 sedikit berubah ketika mereka merasakan tekanan Genesis Ki yang sombong. Meskipun Han San kejam, dia memang cukup mampu. Pada platform kultivasi tertentu di dekat puncak, salah satu murid kelas 1 menoleh ke sisinya dan bertanya pada Lu Feng, "Hehe, Lu Feng, menurutmu siapa yang akan menang?" Lu Feng memasang ekspresi tidak peduli, kelopak matanya sedikit turun, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tertarik menonton pertarungan seperti itu. Dia dengan seenaknya menjawab, meskipun Han San hanya rata-rata di antara generasi muda benua Shengzu, akan mudah baginya untuk berurusan dengan semi-alpha origin. Tidak ada yang layak ditonton dalam pertempuran seperti itu. Murid kelas 1 terhibur. Apakah ini berarti Zhou Yuan berencana memeras 30 keping batu giok Genesis itu sebagai kompensasi? Lu Feng dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak peduli dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Dari apa yang bisa dilihatnya, baik Han San maupun Zhou Yuan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Untuk dia, itu hanya pertengkaran kecil. Agak jauh, Gu Honi memegang dagunya, sekarang sedikit tertarik setelah melihat perubahan aura Zhou Yuan. Mungkinkah dia memiliki kemampuan? Di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, Genesis Ki di sekitar Han San meraung. Sepersekian detik kemudian, kakinya terbanting ke tanah, memecahkannya saat tubuhnya berubah menjadi kabur yang langsung menuju ke arah Zhou Yuan. Genesis Ki dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya seperti badai, dan bahkan udara terlempar dari kakinya. Satu gerakan akan membuatmu jatuh, keganasan membanjiri mata Han San saat kelima jarinya mengepal erat. Genesis Ki di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Auranya yang ganas menyebabkan ekspresi bahkan beberapa murid kelas 1 dan 2 berubah. Han San jelas tidak menahan apapun. Zhou Yuan berdiri di platform kultivasinya dan menyaksikan sosok yang tumbuh dengan cepat di matanya. Gelombang kejut Genesis Ki yang ganas sudah mulai menerkam ke arahnya seperti bilah tajam. Lapisan kedua Alpha Origin. Ekspresi wajah muda Zhou Yuan tetap tidak berubah. Dia tertawa pelan ketika dia bergumam, dulu di tembok kota Zhou besar, aku harus menggunakan setiap kartu truf di gudang senjataku untuk membunuh ahli Alpha Origin lapisan kedua itu.
Tapi sekarang, rasa dingin muncul di matanya. Jari-jari Zhou Yuan langsung mengepal, saat Genesis Ki emas di rumah Qi-nya meledak dengan gemuruh yang keras. Sisik memanjang dari tinjunya, praktis menutupi seluruh lengannya. Sisik-sisik ini bukan lagi sisik emas dari masa lalu, sekarang justru memancarkan kilau emas keunguan. Tingkat ketiga dari sisik piton ajaib, sisik emas keunguan. Setelah pembaptisan darah Sein, Magical Piton Scales telah mencapai kesempurnaan, warnanya sekarang menjadi emas keunguan. Kekuatan mengamuk yang sedikit membuat Zhou Yuan khawatir dengan liar bergejolak di dalam tubuhnya. Penguatan daya dari sisik emas keunguan ini jauh melampaui level emas. Desisan keras terdengar samar-samar, semua orang menyaksikan Genesis Ki emas berlari ke langit dari atas kepala Zhou Yuan, tampaknya berbentuk ular piton emas raksasa. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan dua benjolan di kepala ular sanca dan cakar di dekat perutnya. Piton emas mendesis, desisan yang entah bagaimana samar-samar menyerupai raungan naga. Piton Genesis Ki menyelimuti tubuh Zhou Yuan, dia tiba-tiba bergerak, mengambil langkah maju di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Udara meledak, ledakan sonik tertinggal di belakang Zhou Yuan. Sosoknya menghilang saat kakinya menyentuh tanah, segera setelah itu, mata semua orang menyusut ketika mereka melihat sosok Zhou Yuan muncul di udara di tengah gunung. Dia sekarang hanya beberapa kaki dari Han San. Kecepatan seperti itu, teriakan keheranan naik satu demi satu. Semua orang melompat mundur sedikit karena ledakan kecepatan Zhou Yuan yang tiba-tiba. Kamu hanya semi-alpha origin belaka, berhentilah berpura-pura dengan teriakan. Ekspresi Han San terpelintir saat Genesis Ki di tubuhnya beredar. Gunung Macan mengaum menundukkan segel, pukulan dikirim terbang. Genesis Ki yang kuat samar-samar membentuk siluet harimau raksasa. Auman harimau yang memekakkan telinga mengikuti, mengintimidasi dan mengancam siapa saja yang mendengarnya. Harimau raksasa yang mengaum tercermin di mata Zhou Yuan saat dia dengan ringan menghembuskan udara. Dengan pikiran, Ki Piton semesta turun, cakar di perutnya menjangkau dan melapiskan tinju bersisik Zhou Yuan. Pada saat itu, ruang di sekelilingnya bergetar samar. Wajah Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi saat pukulan dikirim ke depan. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan kuat menghantam segel kepalan tangan Han San yang ganas. Itu adalah pukulan sederhana, tapi berisi semua kekuatan Ki Piton semesta dan sisik emas keunguan. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang berdenyut keras ke arah luar. Di udara, mata Chen Yuan tiba-tiba mengencang saat dia mengamati bentrokan mereka. Setiap tatapan di gunung diwarnai dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah pusat bentrokan di mana tinju Zhou Yuan dengan mudah menembus. Harimau raksasa yang mengaum itu langsung tercabik-cabik secara biadab. Kekuatan mengamuk meledak, ketidakpercayaan membanjiri mata Han San. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan ke arahnya dengan cara yang tak terbendung, secara paksa merobek semua kekuatannya dengan cara yang paling tirani. Lapisan keduanya Alpha Origin Genesis Ki tidak mampu menahan perlawanan sekecil apapun. Dia tanpa sadar berteriak ngeri, bagaimana ini mungkin? Udara terlempar dengan keras saat kepalan tangan yang ditutupi sisik emas keunguan dengan anggun menembus semua pertahanannya dan mendarat di dadanya. Suara teredam terdengar saat dada Han San tampak seperti ambruk. Tubuhnya langsung dikirim terbang, seperti labu botol yang menggelinding saat dia jatuh seperti boneka kain dari pinggang gunung ke kakinya. Seluruh gunung sunyi, tatapan kaget demi tatapan memandang ke arah langit di mana Zhou Yuan masih dalam posisi meninju. Ekspresi di mata Zhou Yuan tidak berubah saat dia melihat ke arah kaki gunung tempat Han San diledakkan. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyelesaikan kalimat sebelumnya, sekarang, satu pukulan sudah cukup. Di Genesis Mountain yang sekarang sunyi, mata Lu Feng yang tertutup sedikit gemetar saat akhirnya terbuka, sepotong keheranan mengalir di wajah cantik Gu Hongyi, yang lainnya terbelalak, tidak ada yang mengira lapisan kedua Alpha Origin Han Sang tidak mampu menahan bahkan satu pukulan dari Zhou Yuan. Mereka awalnya percaya bahwa itu akan menjadi pertarungan sengit, sebaliknya, seolah-olah pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Bab 219, Genesis Mountain yang sangat besar diselimuti keheningan. Banyak tatapan tertuju pada titik tertentu di udara, di mana Zhou Yuan masih dalam posisi meninju. Sisik emas keunguan di lengannya mulai surut, tidak ada perubahan dalam ekspresinya dari awal hingga akhir, seolah-olah pukulan menakjubkan tadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keheningan berlangsung agak lama sebelum secara bertahap pecah. Luo Song menelan ludah berkali-kali, jejak ketakutan kini hadir di matanya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Meskipun dia juga berada di lapisan kedua Alpha Origin, kekuatan tempurnya lebih lemah dari Han San. Namun, Han San telah dihancurkan oleh satu pukulan dari Zhou Yuan. Ini terlalu menakutkan, gumamnya,
Masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa lapisan kedua Han San tidak akan mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari Zhou Yuan. Han San adalah seorang jenius Shengzu, meski dia hanya dianggap rata-rata, dia sudah lebih kuat dari banyak orang lainnya. Meski begitu, kekalahannya di tangan Zhou Yuan terlalu bersih. Dari sini, orang bisa melihat betapa hebatnya kekuatan pertempuran Zhou Yuan. Luo Song menyeringai. Dia sebelumnya merasa agak menyesal bahwa Han San berhasil mendahuluinya menantang Zhou Yuan, tetapi sekarang, Luo Song cukup senang untuk itu. Atau yang lain, orang yang dikirim ke kaki gunung dengan satu pukulan kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Yuan Erbro masih galak. Setelah beberapa saat terkejut, Shen Wanqin dan para jenius Changmang lainnya menghela nafas lega. Mereka merasa tersanjung dengan pencapaian Zhou Yuan, terutama ketika mereka merasakan penghinaan yang sekarang tidak lagi hadir dalam tatapan para murid lainnya. Mari kita lihat siapa lagi yang berani mengatakan kejeniusan Changmang kita tidak berguna. Xiao Tiangxuan terdiam, meski tubuhnya sedikit rileks, meskipun ada dendam antara dia dan Zhou Yuan di benua Changmang. Pada akhirnya, mereka berdua berasal dari benua Changmang yang sama. Kemunduran apapun yang dihadapi Zhou Yuan juga bukan kabar baik baginya. Di dekat puncak Gunung Genesis, salah satu murid kelas 1 Shengzu tertawa ketika berkata, "Hehe, jadi dia memang memiliki beberapa keterampilan." Tatapannya mengandung sedikit sensasi bermain-main ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan. Han San ternyata agak mengecewakan. Ini adalah evaluasi dari murid kelas 1 Shengzu. Jelas sangat tidak senang dengan penampilan Han San. Lagi pula, Han San telah dikalahkan oleh seorang jenius dari suatu benua terpencil. Sebuah fakta yang tidak diragukan lagi akan mempengaruhi status superior para jenius Shengzu. Salah satu murid kelas 1 memandang ke arah Lu Feng dan bertanya sambil tersenyum, "Lu Feng, apa pendapatmu?" Lu Feng dengan acuh tak acuh melirik sosok Zhou Yuan sebelum menarik pandangannya. Dia tidak buruk, Genesis Ki yang dia kembangkan kemungkinan telah mencapai kelas 6, yang sangat langka. Metode kultivasi Genesis Ki tingkat tinggi seperti itu hampir tidak pernah terlihat di benua terpencil ini. Sepertinya dia memiliki pertemuan yang beruntung. Namun, kultivasinya terlalu rendah. Pukulan sebelumnya mungkin tampak sederhana, tetapi mengandung sebagian besar kekuatannya. Siapapun dari kalian pasti bisa memblokirnya. Secara keseluruhan, dia hanya ancaman kecil, jadi tidak perlu meributkannya. Setelah mendengar evaluasi Lu Feng, murid kelas 1 Shengzu lainnya tertawa kecil. Berbeda dengan keterkejutan yang dirasakan murid-murid lain, wawasan mereka jauh lebih baik dan secara alami tidak akan bereaksi secara drastis terhadap pukulan Zhou Yuan. Namun, penghinaan yang mereka miliki terhadap Zhou Yuan sebelumnya sekarang sedikit berkurang. Sebagai murid Shengzu, mereka secara alami memiliki aura superioritas terhadap murid dari benua lain. Mata Gu Honyi mengandung sedikit ketertarikan saat dia menatap Zhou Yuan. Sepertinya itu salah, Zhou Yuan mungkin terlihat seperti semi-alpha origin di permukaan, tetapi kekuatan pertempurannya yang sebenarnya cukup jauh dari grafik. Sepertinya status murid kelas pertamanya tidak sepenuhnya karena menarik tali, gumam Gu Honyi pada dirinya sendiri, sebelum dia perlahan menarik pandangannya. Penampilan Zhou Yuan sebelumnya bisa dikatakan sempurna, namun, paling banyak itu membuatnya merasa sedikit kagum. Keterkejutan total yang dirasakan murid-murid lain ternyata tidak terlalu mungkin terjadi padanya. Di bawah berbagai tatapan di seluruh gunung, Zhou Yuan perlahan menarik kembali tinjunya. Dia menatap sosok menyesal yang telah jatuh ke dasar gunung dan tiba-tiba mengguncang lengan bajunya. Aliran Genesis Ki keluar, mengangkat tas kain dari tubuh Han San. Suara gemerincing terdengar saat tas kain bergoyang, itu adalah suara potongan batu giok Genesis. Namun, saat Zhou Yuan hendak mengambil tas itu, aliran Genesis Ki lainnya melesat, meraih ujung tas yang lain. Mata Zhou Yuan sedikit melebar saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria muda berjubah merah dengan acuh tak acuh memandangnya dari salah satu platform kultivasi di dekat puncak, rambut tersebar yang terakhir tergantung di belakangnya. "Rekan muridku, karena kamu sudah menang, tidak perlu terlalu sombong, kan?" Pemuda berjubah merah mengungkapkan senyum tipis. Banyak tatapan memandang ke arahnya, bisikan segera naik. "Itu Zhu Feng, aku tahu dia akan melakukan sesuatu. Kudengar dia dan Han San sangat dekat. Tapi yang paling penting, dia juga murid Shengzu." Zhou Yuan menatap pemuda berjubah merah dan terkekeh. "Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, itu tidak sombong kan?" Mata pemuda itu sedikit menyipit. "Han San memang sembrono sebelumnya, tapi kamu sudah memberinya pelajaran. Apakah kamu akan meninggalkan potongan batu giok Genesis ini karena aku?" Meski nadanya tenang, tidak ada ruang untuk berdiskusi, seolah masalah sudah diputuskan. "Jika kakak senior melangkah lebih awal, masalah hari ini tidak akan terjadi," kata Zhou Yuan. "Untuk saat ini, aku khawatir ini sudah terlambat."
Mata Zhou Yuan mengeras saat dia menjentikkan jarinya. Genesis Ki langsung merobek tas kainnya. Dengan lambaian lengan bajunya, aliran Genesis Ki lainnya mengalir keluar dan menangkap semua potongan giok Genesis yang jatuh sebelum kembali kepadanya. Jika dia kalah hari ini, Zhu Feng tidak akan berbicara untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang bias seperti itu. Kamu, setelah melihat Zhou Yuan langsung merampas potongan batu giok Genesis, tindakan yang jelas tidak memberikan wajah, mata Zhu Ying juga mengeras, tatapan dingin muncul di tatapannya saat dia melihat Zhou Yuan. Sungguh anak yang sombong, Zhu Ying tersenyum marah. Apakah kamu benar-benar berani melangkahi semua kepala murid Sengzu kami? Kata-kata Zhu Ying jahat, langsung mengadu domba Zhou Yuan dengan setiap murid Sengzu, tampaknya berencana membuatnya menghadapi kemarahan orang banyak. Beberapa murid Sengzu sepertinya menoleh, mereka secara alami tidak merasa terlalu baik tentang kekalahan menyedihkan Han San, dan sulit untuk menghindari pendapat tentang orang yang telah mengalahkannya. Hehe, tampaknya ada kesalahan dalam kata-kata saudara Zhu. Sebelum tantangan, Han San telah menyetujui persyaratan, yang didengar dengan jelas oleh setiap murid di sini. Masuk akal bagi saudara junior Zhou Yuan untuk mengambil rampasan perangnya, jadi mengapa harus begitu sombong? Sebuah suara terdengar tiba-tiba, namun tanpa diduga, itu berbicara untuk Zhou Yuan. Zhou Yuan agak terkejut, dia menoleh, dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda kurus yang tersenyum tipis. Zhou Yuan memiliki kesan samar tentangnya, dia juga murid kelas 1, dan seharusnya dipanggil Qiao Qing. Dia juga bukan dari benua Sengzu, dan karenanya cukup populer di antara banyak murid non-Sengzu, menjadikannya semacam selebriti. Setelah Zhou Yuan menunjukkan kekuatannya, pendapat bahwa dia adalah seseorang yang melewati pintu belakang telah berubah, dan sekarang ada orang yang bersedia untuk menunjukkan sikap ramah kepadanya, meskipun sejujurnya dia tidak keberatan. Karena popularitasnya, kata-kata Qiao Qing mendapat serangkaian dukungan verbal dari murid-murid non-Sengzu. Zhu Feng memelototi Qiao Qing ketika dia melihat ini, tetapi dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk Zhou Yuan hari ini. Oleh karena itu, Zhu Feng dengan dingin melirik Zhou Yuan, sebelum mengambil kembali tatapannya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa dia tidak akan melupakan ini. Zhou Yuan tidak memperhatikan tatapan Zhu Feng, malah menoleh sedikit untuk melihat Qiao Qing, menyebabkannya menunjukkan senyum ramah. Karena tidak pantas baginya untuk bersikap terlalu dingin, Zhou Yuan mengangguk sebagai jawaban. Selanjutnya, tatapannya menyapu ke seluruh area saat dia dengan tenang bertanya, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Seluruh gunung sunyi, manakah dari murid kelas 2 yang berani menanggapi setelah menyaksikan nasib sengsara Han San? Di sisi lain, murid kelas 1 hanya menonton seperti penonton. Jadi, tidak ada yang menanggapi Zhou Yuan. Setelah melihat ini, dia kembali ke platform kultivasinya dan mengangkat kepalanya ke arah Chen Yuan, yang sedang duduk di udara. Guru Chen, bisakah kita memulai pelatihan Genesis Mountain? Hanya pada saat inilah Chen Yuan kembali sadar. Dia menatap Zhou Yuan dengan dalam, jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tidak heran Mu Wuji tidak khawatir status murid kelas 1 Zhou Yuan dicuri dalam sekejap mata. Ternyata anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Namun, anak ini sepertinya tidak tahu bahwa mengalahkan Han San akan berakhir dengan menyinggung para murid Sengzu. Hanya akan ada lebih banyak pertengkaran di masa depan. Chen Yuan bertanya-tanya apakah Zhou Yuan masih begitu keren dan tenang saat itu. Tatapan Chen Yuan berkedip sejenak sebelum menariknya kembali. Tatapannya kemudian menyapu lebih dari 10.000 platform kultivasi di Gunung Genesis saat suara tenangnya terdengar. Aktifkan Gunung Genesis dengan lambaian lengan bajunya, aliran Genesis Ki jatuh ke gunung berapi seperti mulut di puncaknya, tampaknya mengaktifkan Genesis rune tertentu. Lingkungan segera mulai bergerak, setiap murid mengangkat kepala mereka dengan takjub saat mereka menyaksikan Genesis Ki di sekitarnya membanjiri Genesis Mountain seperti kabut yang melonjak. Bunga Yuan surgawi di depan mereka mulai bergoyang saat ini, menyerap Genesis Ki di Genesis Mountain. Pada akhirnya, kelopaknya secara bertahap terbuka saat Genesis Ki yang tak terbatas menyembur bersama dengan serbuk sari emas yang tak terhitung banyaknya. Di Genesis Mountain, Genesis Ki menyemprotkan 10.000 bunga, sebuah pemandangan yang spektakuler dan indah. Zhou Yuan juga mengangkat kepalanya saat antisipasi muncul di matanya. Dia sangat ingin melihat seberapa efektif bunga Genesis surgawi yang legendaris itu. Bab 220, satu persatu bunga Genesis surgawi bergoyang di gunung Genesis raksasa. Cahaya keemasan berdenyut berputar-putar, itu membuat bunga-bunga itu tampak seperti terbuat dari emas, pemandangan yang sangat indah. Sebuah haruman menyebar, memenuhi area tersebut. Akar bunga menggali jauh ke dalam gunung, terus menyerap Genesis Ki di dalamnya. Bunga emas berangsur-angsur mekar, kelopaknya tiba-tiba meletus saat Genesis Ki murni dan tak terbatas disemprotkan.
Banyak serbuk sari emas melayang di dalam Genesis Ki murni, memberinya aroma yang aneh. Genesis Ki yang murni. Keheranan melintas di mata Zhou Yuan saat dia melihat Genesis Ki mengalir keluar dari bunga Genesis surgawi. Dia bisa merasakan bahwa Genesis Ki ini lebih murni dari biasanya. Genesis Ki diresapi dengan penyebaran serbuk sari emas. Saat hendak meninggalkan platform kultivasi, rune pada platform tiba-tiba mulai bersinar, berubah menjadi kubah cahaya yang menutup seluruh platform kultivasi. Ini mencegah serbuk sari emas Genesis Ki hanyut. Dengan demikian, serbuk sari emas Genesis Ki terus menumpuk, secara bertahap menelan sosok yang duduk di platform batu. Setiap murid buru-buru menutup mata mereka pada saat ini, dengan cepat memasuki kondisi kultivasi saat mereka dengan rakus melahap serbuk sari emas Genesis Ki. Zhou Yuan juga menutup matanya. Ki piton semesta di rumah Ki-nya perlahan mulai bergerak. Dengan desisan, ular piton emas raksasa itu mengeluarkan daya hisap yang kuat. Serbuk sari emas di sekitarnya Genesis Ki segera ditarik ke arahnya, berubah menjadi aliran emas saat dengan cepat mengalir ke tubuh Zhou Yuan melalui hidungnya. Golden Pollen Genesis Ki berenang di sepanjang meridian-meridiannya dan memasuki rumah Ki, sebelum ditelan oleh piton emas raksasa di dalamnya. Serbuk sari emas Genesis Ki dengan cepat disempurnakan, berubah menjadi untayan demi untayan Omin piton Ki. Hal yang paling mengejutkan Zhou Yuan adalah bahwa serbuk sari emas Genesis Ki dimurnikan. Dia bisa merasakan sensasi terbakar samar mengalir di dalam Genesis Ki-nya. Ketika Zhou Yuan melihat lebih dekat, dia melihat ketidakmurnian yang hampir tak terlihat berubah menjadi asap dan naik dari Ki piton semestanya. Sementara itu, Genesis Ki di rumah Ki-nya menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih murni. Zhou Yuan tidak bisa tidak berseru dengan takjub di dalam hatinya. Bunga Genesis surgawi ini luar biasa. Serbuk sari yang diresapi Genesis Ki yang dihasilkannya dapat terus memusatkan Genesis Ki seseorang saat berlatih, sementara juga membakar kotoran di dalam. Ini mungkin tidak menunjukkan banyak efek dalam jangka pendek, tetapi hasil kumulatif dari waktu ke waktu sangat menakjubkan. Ketika dua Genesis Ki dengan tingkat yang sama bentrok, keunggulan akan jatuh ke tangan yang lebih terkonsentrasi dan kuat. Oleh karena itu, bunga itu tidak diragukan lagi akan memberikan keuntungan bagi para murid Sekte Changsuan. Seperti yang diharapkan dari sekte yang pernah menjadi yang terkuat di surga Changsuan. Zhou Yuan tidak bisa berhenti memuji. Terlepas dari apakah itu Gunung Genesis tempat dia berdiri atau bunga Genesis surgawi ini, metode unik diperlukan untuk membuatnya. Faksi biasa tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Pada titik ini, Zhou Yuan bahkan lebih yakin bahwa hanya di sekte Changsuan dia dapat benar-benar menggali semua potensinya. Hanya di sini dia akan mencapai tahap kediaman ilahi dalam waktu sesingkat mungkin, dan mendapatkan kekuatan untuk menandingi Raja Wu Kerajaan Wu Besar. Konsentrasi Zhou Yuan berangsur-angsur meningkat saat dia mulai membenamkan dirinya dalam latihannya. Sementara ini terjadi, serbuk sari emas Genesis Ki terus menyembur dari bunga Genesis surgawi, membuat platform kultivasi tumbuh semakin mempesona. Di platform kultivasi lain di dekat Zhou Yuan, di bawah naungan cahaya keemasan, Yao Yao dengan santai menyaksikan serbuk sari emas Genesis Ki yang mengambang, tidak ada keinginan untuk menyerap sama sekali. Di lengannya, mulut tuntun terbuka lebar, cahaya hitam muncul dari dalam menyebabkan mulut raksasanya tampak berubah menjadi lubang hitam. Cahaya hitam berdenyut, tidak peduli berapa banyak serbuk sari emas Genesis Ki yang keluar dari bunga Genesis surgawi, setiap bagian terakhir akhirnya dimakan oleh tuntun. Nyatanya, tuntun bahkan mulai merasa ini terlalu lambat, dan langsung melompat ke atas bunga Genesis surgawi. Setiap kali bunga itu melepaskan bebannya, tuntun akan membuka mulutnya dan menelan, matanya menyipit senang sambil mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Setiap platform kultivasi di Gunung Genesis raksasa dipenuhi dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan yang berkedip-kedip tampaknya mengubah seluruh gunung menjadi emas. Waktu berangsur-angsur mengalir, dan 4 jam berlalu dengan cepat. Setelah 4 jam, bunga Genesis surgawi yang menyembur akhirnya mulai melambat saat platform kultivasi emas yang bersinar berangsur-angsur meredup. Namun, semua orang masih tenggelam dalam menikmati manfaat manisnya, dan tidak mungkin mau berhenti. Beberapa murid segera mengambil sepotong batu giok Genesis dan melemparkannya ke arah bunga Genesis surgawi. Saat giok Genesis menyentuh bunga Genesis surgawi, sebuah retakan terbuka pada bunga, menelan giok Genesis seperti mulut. Setelah menelan batu giok, bunga yang awalnya agak layu mulai bersinar menyilaukan saat mulai menyemburkan lebih banyak Genesis Ki dengan penuh semangat. Baru sekarang banyak murid akhirnya mengerti betapa berharganya batu giok Genesis itu. Selama seseorang memiliki cukup batu giok Genesis, seseorang secara praktis akan memiliki bunga Genesis surgawi yang menyembur tanpa henti, membuat kecepatan kultivasi seseorang lebih cepat daripada yang lain. Pada titik ini, semua orang tidak bisa tidak merasa kasihan pada Hansan, karena dia telah kehilangan semua potongan batu giok Genesis bulan ini.
Zhou Yuan membuka matanya, berpikir sejenak, sebelum mengeluarkan sepotong batu giok genesis dan memberikannya ke bunga genesis surgawi. Saat berlatih sebelumnya, dia samar-samar merasakan keberadaan surga Alpha Origin. Begitu dia berhasil merasakannya, dia akan benar-benar melangkah ke tahap Alpha Origin. Setelah memakan potongan batu giok genesis, bunga itu sekali lagi mulai tanpa lelah mengeluarkan genesis ki dari gunung. Pada akhirnya, genesis ki bercampur dengan serbuk sari emas menutupi sosok Zhou Yuan seperti kabut emas. Dengan sepotong batu giok genesis, bunga genesis surgawi akan dapat berlanjut selama 2 jam lagi. Sosok Zhou Yuan hampir tidak terlihat dalam kabut serbuk sari emas genesis ki. Matanya tertutup rapat, rohnya tampak melayang dalam kesuraman. Sesuatu jauh di lubuk hatinya bisa merasakan sensasi yang sangat samar, sementara rohnya perlahan mengikuti perasaan samar ini. Dia tidak tahu berapa lama ini berlanjut, sampai suatu saat ketika rohnya sepertinya menabrak sesuatu. Dengan tersentak, roh Zhou Yuan dengan keras kembali ke akal sehatnya saat dunia di hadapannya berubah dengan cepat. Apa yang muncul dalam pandangannya adalah dunia misterius yang dipenuhi dengan aura kekacauan yang mendasar. Auranya tampak bergerak, memberikan perasaan kunomor. Apakah tempat ini, surga Alpha Origin? Roh Zhou Yuan bergetar saat dia tersentak oleh kilasan pemahaman. Lalu apakah kekacauan primal ini seperti aura yang disebut Alpha Origin Ki? Menyerapnya akan mengubah dueling Ki-nya, memungkinkannya berevolusi secara bertahap menjadi Divine Dueling. Kegembiraan membanjiri hati Zhou Yuan. Dia tahu bahwa saat rohnya memasuki surga Alpha Origin yang misterius ini, dia akhirnya benar-benar melangkah ke tahap Alpha Origin. Gunakan roh untuk menerima Alpha Origin Ki, dan ubah dunia Ki Dueling. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a